untuk menghadapi reuni teman lama. Saya menyewa seorang wanita seksi secara online untuk menjadi pacar. Namun tepat ketika saya akan memberikan uang kepadanya, tanpa diduga, dia langsung memasukkan 5.000 yuan ke tangan saya. Aku tertegun. Dalam hati aku berpikir, bukankah seharusnya aku yang memberimu uang? Apa maksudmu memberiku 5.000 yuan ini? Kamu terlalu berlebihan. Liu Yi berkata dengan dingin. Mengingat ini adalah kolaborasi pertama. Kali ini aku tidak memotong gajimu, lain kali perhatikan. Setelah berbicara, Liu Yi pergi dengan sepatu hak tinggi 50 cm. Aku memegang 5.000 yuan dan terpaku di tempat. Situasi macam apa ini? Sebenarnya siapa yang menyewa siapa? Dalam perjalanan pulang, aku menunduk dan berulang kali memikirkan hal ini. Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa ada yang tidak beres. Pertama, saat pertemuan. Ingat dengan jelas bahwa waktu yang dijanjikan adalah pukul 7. Setelah tiba di kedai kopi, wanita bernama Liu Yi ini malah mengatakan bahwa dia terlambat setengah jam. Selanjutnya adalah berbelanja. Seharusnya bertemu langsung terutama untuk melihat apakah penampilan pihak lain sesuai dengan standar dirinya. Kemudian langsung ke intinya untuk menetapkan harga. Berkeliling sama sekali berlebihan. Terakhir bertemu dengan Youhua dan Ibu Liu Yi. Bagaimanapun ini tidak terlihat seperti kebetulan biasa. Lebih seperti dirancang sebelumnya. Aku menggaruk-garuk kepala, samar-samar merasa ada yang salah. Tapi aku tidak bisa mengatakan dengan pasti bagian mana yang salah. Pokoknya ada yang tidak beres. Sesampainya di rumah, aku membuka ponsel dan menemukan banyak pesan belum dibaca muncul di latar belakang. Aduh, maaf, macet di jam sibuk. Aku mungkin terlambat beberapa menit. Aku sudah sampai. Kamu pakai baju model apa? Di mana orangnya? Halo, aku melihat pesan-pesan ini dan wajahku langsung menjadi gelap. Salah orang. Semuanya jadi kacau. Awalnya mau menyewa orang, malah jadi menyewakan diri sendiri. Aku melihat layar ponsel, tertawa dan menangis. Kau tahu, dengan gembira tidak berhasil menyewa pacar. Masalah reuni teman sekelas besok masih belum terpecahkan. Kau bilang tidak senang menjatuhkan dirimu sendiri, tapi perjalananmu tidak sia-sia. Menghasilkan 5.000 yuan ini juga harum. Menghela nafas. Hanya bisa menyewa yang baru lagi. Buka lagi, sewa pacar. Tiba-tiba aku merasakan hawa dingin di punggungku dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Yaitu, Youhua hari ini sudah tahu seperti apa rupa pacarnya. Jika pacar yang dibawa besok bukan Liu Yi, masalah ini akan terungkap. Sial, ini sangat kacau. Di sisi lain, Liu Yi kembali ke rumahnya. Dia melepas jaketnya dan membuangnya ke tempat sampah. Alasan membuang jaket itu adalah karena Liu Yi memiliki fobia kebersihan yang sangat parah. Jaket ini sudah ternoda auraku dan tidak bisa dipakai lagi. Liu Yi, yang selesai mandi, melihat panggilan tak terjawab di meja. Lalu dia menelepon balik. Ada apa? Kata Liu Yi dengan nada datar. Di sisi lain telepon, Milu berkata dengan sangat cemas. Kau membuatku sangat cemas. Aku meneleponmu berkali-kali baru dibalas. Orang yang aku atur untukmu itu mengalami jam sibuk di pagi hari. Jadi dia datang terlambat. Aku tahu. Liu Yi dengan malas mengeringkan rambutnya dan kembali. Bagaimana kamu tahu? Dia memberitahuku. Dia tiba di kedai kopi ketika kamu sudah tidak ada. Gerakan Liu Yi menyeka rambutnya dengan tato tiba-tiba berhenti. Semalam aku berpikir, jika pria itu bukan orang yang diatur oleh Milu. Lalu siapa dia? Setelah dipikir-pikir, dia juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saat bertemu dengan ibunya, pria itu sepertinya mengenal wanita bernama Youhua itu. Melihat Liu Yi ragu untuk berbicara, Milu bertanya dengan cemas. Menurutmu apa yang harus kita lakukan dengan ini? Bibi terus memaksamu untuk menikah. Bagaimana kalau aku bantu atur ulang waktu untuk kalian? Liu Yi keluar dari pesan pribadi dan bergumam setuju. Begini saja dulu. Kita bicarakan nanti. Keesokan harinya, aku masih tertidur lelap ketika telepon membangunkanku. Begitu aku mendengar tentang reuni teman sekelas, aku langsung terbangun. Seketika rasa kantuk hilang. Aku beritahu kamu ya. Aku sudah memberitahu mereka. Kamu akan datang membawa pacar malam ini. Semua orang sangat menantikannya. Jangan membuat masalah. Teman lamaku di seberang sana tertawa. Oke, baik. Aku menutup telepon sambil tersenyum pahit. Aku menghela napas dengan sedih. Apa yang harus kulakukan sekarang? Dunia ini sangat besar. Kemana aku harus mencari wanita bernama Liu Yi itu? Sudahlah, tidak peduli. Kerja dulu saja. Setelah lulus kuliah, saya bekerja di grup Wansing sebagai tenaga penjualan. Setelah berjuang beberapa tahun, kerja keras tidak mengkhianati. Akhirnya saya berhasil mencapai posisi manajer penjualan. Aku menguap sambil berjalan memasuki gerbang perusahaan. Orang-orang yang melihatku akan menyapa, "Selamat pagi, manajer MA."
Tiba-tiba, Xiao Song sepertinya melihat sesuatu dari belakangku. Dia langsung menegakkan punggungnya. CEO Liu. Bersamaan dengan seruan panik Xiao Song, CEO Liu, ini. Aku mencium aroma harum yang samar. Kemudian, suara sepatu hak tinggi secara bertahap mendekat. Dia berjalan ke depan Xiao Song. Apakah tabel yang saya minta kamu susun kemarin sudah selesai? Kata Liu Yi dengan dingin. Xiao Song buru-buru menyerahkan formulir yang telah disiapkannya sebelumnya ke hadapan Liu Yi. Kemudian Xiao Song berdiri dengan patuh di samping. Bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Aku menatap Liu Yi dengan tatapan kosong. Aku benar-benar tercengang. Setengah bulan yang lalu, aku menerima kabar bahwa setengah bulan kemudian perusahaan akan kedatangan seorang CEO baru. Konon CEO ini bukan orang sembarangan. Sepertinya dia memiliki hubungan dengan dewan direksi. Tapi yang tidak pernah aku duga adalah wanita bernama Liu Yi yang aku temui kemarin. Ternyata adalah atasanku sendiri. Melihatku linglung, Xiao Song diam-diam menyikut pinggangku dan berbisik, "MAG, mengapa tidak menyapa CEO yang baru datang?" Baru saat itulah aku tersadar. Kemarin adalah, belum selesai aku berbicara. Liu Yi meletakkan formulir di tangannya dan menatapku dengan acuh tak acuh. "Datanglah ke kantorku." Setelah mengatakan ini, dia pergi dengan sepatu hak tinggi 50 cm. Aku berdiri di sana dengan wajah bingung. Kepribadian Liu Yi yang tegas dan efisien tidak memberiku kesempatan untuk mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Di dalam kantor, Liu Yi berjalan ke jendela. Tangan putihnya dengan lembut menarik sakelar tirai. Terdengar suara gemerisik. Kantor itu tertutup lapisan kain kasa hitam tipis. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang melihat pemandangan itu. Menatap Liu Yi dengan tak percaya. Tidak mengerti apa maksud Liu Yi menarik tirai. Liu Yi berjalan di depanku. "Sebentar lagi mulutmu harus ditutup rapat." Sebentar lagi aku akan bertanya mengapa. Karena, pada saat yang sama, Liu Yi tiba-tiba meraih lenganku. Dan langsung melakukan bantingan bahu yang indah. Mudah menggigit lidah. Aku sama sekali tidak waspada dan seluruh tubuhku sudah terangkat dari lantai. Ini jelas di luar apa yang bisa kubayangkan. Bagaimana bisa wanita iblis yang cantik seperti itu tahu teknik bantingan bahu? Seluruh tubuhku berputar di udara. Dengan bunyi gedebuk, aku jatuh dengan keras ke lantai. Liu Yi mencengkeram lenganku seperti menahan seorang tahanan. Mengendalikan seluruh lenganku. Khawatir dan menekan pinggangku dengan erat. Kejadian kemarin. Aku tidak ingin seorang pun di perusahaan tahu. Mendengar itu, Wei berkata dengan wajah kesakitan. "Sebelum kau membantingku, hal ini masih bisa dinegosiasikan." Liu Yi melihat aku tidak patuh. Matanya menyipit, dia mengerahkan tenaga di tangannya. Seluruh lenganku terasa sangat sakit seperti patah. Keringat dingin langsung mengalir dari dahiku. "Kau percaya atau tidak, besok aku bisa membuatmu keluar dari perusahaan." Liu Yi mengancam. Aku menahan sakit dan melihat celah. "Kalau begitu, jangan lepaskan. Kalau kau lepaskan, aku akan melapor polisi. Aku bisa membuatmu memiliki ayah tiri besok." "Kau percaya?" Liu Yi mencibir mendengar itu. Dia tidak menyangka aku masih keras kepala. Wajahku sudah terdistorsi karena sakit. Namun mulutku masih tidak mau menyerah. "Kau benar-benar berpikir aku kekurangan uang?" Liu Yi berkata dengan dingin. "Kamu pikir aku kekurangan pekerjaan? Aku tidak mau kalah untuk mendapatkan." Selama suasana kaku ini, keduanya kembali sedikit tenang. Setelah dipikir-pikir, keduanya merasa sikap mereka terlalu keras. Siapapun itu, keadaan saat ini membutuhkan bantuan satu sama lain. Setelah pikiran jernih, aku mendengus dingin dengan tatapan tajam. Ini bisa dianggap melepaskan Liu Yi. Dan kekuatan di tangan Liu Yi juga perlahan mengendur. Setelah beberapa saat, Liu Yi akhirnya berbicara. "Untuk hari ini, cukup sekian." Aku juga tidak mengatakan apa-apa. Berbalik dan meninggalkan kantor Liu Yi. Kembali ke area kantor. Wang Lei buru-buru mendekat, menundukkan kepala dan berkata dengan lembut. "Kakak, apakah kamu benar-benar belum pernah mendengar nama Liu Yi?" "Kenapa?" Aku menatap orang di depanku dengan rasa ingin tahu. Wang Lei yang saraf ini. Liu Yi. Nona muda Sing Hong Group. Wang Lei melihat sekeliling dan berbisik. "Apakah kamu tidak melihat apa yang sedang dibicarakan semua orang?" Aku diam-diam terkejut. Grup Sing Hong adalah konglomerat top di negara ini. Aku tidak menyangka Liu Yi ini ternyata putri dari grup Sing Hong. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benakku. Tiba-tiba teringat wanita parubaya yang kulihat kemarin. Tidak heran terlihat sangat familiar. Jika dipikir-pikir, aku sering melihatnya di televisi. Jadi dia adalah orang dari grup Sing Hong. Mengapa dia datang ke grup Wan Xing? Aku bertanya sejenak. Aku tidak tahu tentang itu.
Wang Lei mengulurkan tangan dan menarik tubuhku. Menurun sedikit dan berkata dengan lembut. Namun, satu hal yang benar adalah, 3 tahun lalu, Liu Yi digoda oleh preman jalanan. Lalu tebak apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Aku bertanya dengan rasa ingin tahu. Keesokan harinya, preman itu dipaksa untuk bersiul kepada ibu kandungnya. Sepanjang hari. Wang Lei menggigil. Coba pikirkan baik-baik. Cara Liu Yi ini sangat. Itu. Aku menggelengkan kepala dengan tidak setuju. Ah, Wang Lei menatapku dengan ekspresi berlebihan. Lalu, bagaimana lagi? Ini lebih menyakitkan daripada membunuh preman kecil itu. Mataku berputar, aku bertanya dengan ragu-ragu. Apakah Liu Yi tidak memukulnya? Seperti membantingnya. Wang Lei menatapku dengan ekspresi aneh. Sepertinya kamu punya masalah. Apakah menurutmu wanita cantik seperti itu akan belajar membanting orang? Liu Yi kebetulan lewat. Semua orang melihat kedatangan Liu Yi. Area kantor yang tadinya ramai berdiskusi tiba-tiba terdiam. Kalimat terakhirku. Fakta bahwa dia bisa membanting orang itu sangat tidak masuk akal. Kebetulan terdengar oleh semua orang. Tidak hanya itu. Bahkan bergema di kantor. Melihat itu, Wang Lei tanpa daya menampar wajahnya sendiri. Dia berpikir bahwa saudaranya ini benar-benar tamat. Fokus saat ini seharusnya pada Liu Yi di depan. Karena aku tahu suara-suara aneh. Semua orang mengarahkan pandangan tertarik mereka padaku. Ekspresi lucu dengan tingkatan yang berbeda ada di wajah setiap orang. Begitulah. Seorang idiot besar yang hidup dan berkilauan. Ditinggalkan oleh tatapan semua orang. Liu Yi melihatku yang bodoh di tengah kerumunan. Mata esnya tenggelam, kilatan dingin melintas di matanya. Tidak sulit untuk mengaitkannya dengan mulut besarku ini. Kembali ke area kantor dan mengungkap pengalamanku di kantor kepada publik. Memikirkan hal ini, tinju giok Liu Yi mengeras sepenuhnya. Berpikir. Sepertinya pukulannya terlalu ringan. Aku duduk di sana dengan wajah bingung. Melihat kilatan dingin di mata Liu Yi. Seketika wajahku penuh garis hitam. Selesai. Sepertinya dia salah paham. Liu Yi menatapku dengan dingin dan tanpa ampun dan berkata dengan acuh tak acuh. Kudengar kinerja departemenmu sangat cemerlang. Tanpa diduga, orang-orangmu juga sangat cemerlang. Liu Yi menggunakan cara yang lucu dan jenaka ini. Untuk mengalihkan perhatian semua orang dariku. Bahkan setelah episode kecil ini. Semua orang memiliki kesan yang baik tentang presiden baru ini. Setelah Liu Yi melihat tatapan semua orang tertuju padanya. Dia berhenti sejenak dan mulai memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Liu Yi. Setelah kata-kata ini diucapkan, orang-orang di bawah mulai bertepuk tangan. Saya juga bertepuk tangan bersama orang banyak. Namun, ekspresi wajahku tidak terlalu bagus. Karena aku menyadari bahwa Liu Yi ini sepertinya tidak berniat melepaskanku. Mata dingin itu terus menatapku. Bukan hanya aku yang menyadari hal ini. Wang Lei di sampingku juga menyadarinya. Wang Lei melihat ini dan berkata, "Semoga berhasil, bro." Kemudian Wang Lei menarik kursinya ke samping. Benar-benar memutuskan hubungan denganku. Untuk menghindari masalah. Aku melihat saudaraku yang menikam dari belakang ini. Aku sangat marah hingga ingin menendang binatang ini sampai mati. Setelah perkenalan diri Liu Yi selesai. Menurut laporan pada dokumen. Dia segera merumuskan arah strategis perusahaan di masa depan. Kemampuan bisnis yang kuat ini tidak hanya membuatku kagum. Tetapi juga langsung membuat semua orang terkesan. Sederhananya. Yang tiba di perusahaan bukan hanya Liu Yi. Selain itu, ada juga masa depan perusahaan. Liu Yi selesai berpidato dan seluruh ruangan dipenuhi dengan tepuk tangan meriah. Wang Lei bertepuk tangan sambil menatapku di sampingnya dan berbisik. "Kak, orang ini sangat kuat." Memang, aku mengangguk. Meskipun aku dan Liu Yi memiliki beberapa dendam. Namun, harus diakui. Bahwa kemampuan bisnis Liu Yi ini adalah yang terkuat yang pernah kulihat. Wang Lei tampak bingung. "Kak, setiap departemen telah diberikan tugas kerja yang sesuai. Mengapa departemen penjualan kita tidak mendapatkan tugas?" Aku juga merasa sangat aneh. Namun, mata dingin Liu Yi selalu tertuju padaku. Oleh karena itu, aku merasa ini bukanlah hal yang baik. Benar saja. Setelah tepuk tangan meriah semua orang mereda. Liu Yi akhirnya mengarahkan tombaknya ke departemen penjualan. "Departemen penjualan?" kata Liu Yi dengan dingin. "Jika aku tidak salah ingat, departemen penjualan seharusnya menjadi tanggung jawab Emma King, kan?" Begitu kata-kata ini diucapkan. Semua mata di ruangan itu langsung tertuju padaku. Apa yang disebut pejabat baru membakar 3 api. Orang bodoh pun bisa melihatnya. Sepertinya api pertama ini akan menimpa departemen penjualan, yaitu aku. Mengikuti tatapan semua orang. Liu Yi akhirnya bisa terang-terangan menatapku dengan dingin. "Sepertinya kamu Emma King, manajer departemen penjualan?" "Ya, aku tidak sombong atau rendah diri, kan?"
Di dunia ini ada dua tipe orang yang tidak perlu melihat warna pemimpin saat bertindak. Tipe pertama adalah orang yang memiliki hubungan khusus dengan pemimpin. Biasa disebut orang dalam. Tipe kedua adalah orang yang memiliki kekuatan inti yang solid. Singkatnya, departemen ini benar-benar tidak bisa berfungsi tanpa orang ini. Jelas sekali. Aku adalah tipe orang yang kedua. Liu Yi membuka dokumen di tangannya dan berkata dengan tenang. Lulusan diploma? Sejauh yang saya tahu. Aturan rekrutmen grup Wansing, aturan pertama menyatakan, pelamar harus lulusan Universitas Utama Nasional. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua karyawan Departemen Penjualan merasa putus asa. Seluruh perusahaan tahu tentang ini. Kualifikasi akademis saya sama sekali tidak memenuhi persyaratan dasar perekrutan perusahaan. Aku terdiam. Jika Liu Yi ini bersikeras menggunakan kualifikasi akademis untuk mempermasalahkannya, aku benar-benar tidak punya cara. Liu Yi melihatku tidak berbicara. Melempar dokumen di tangan ke meja dan menyilangkan tangan. Sepertinya departemen penjualan kalian adalah departemen yang tidak mengikuti aturan. Karyawan sering terlambat, mengambil cuti, dan serangkaian perilaku yang melanggar peraturan perusahaan. Mengenai cara Anda mengelola karyawan ini, apa yang ingin Anda katakan? Mendengar ini, saya bertanya balik. Apa inti dari pekerjaan departemen penjualan? Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh ruangan menjadi gempar. 4 orang dapat melihatnya. Bahwa saya secara terbuka menantang Liu Yi. Ini seperti bermain dengan api. Wan Lei tampak sangat kesal. Dia ingin mencekik orang bodoh ini. Dalam situasi seperti ini, bisakah dia berpura-pura menyerah? Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia tidak tampak seperti orang biasa. 3 inti. Liu Yi berkata dengan tenang. Pertama, tetapkan target penjualan ilmiah. Kedua, lakukan analisis pasar profesional. Ketiga, rumuskan strategi penjualan untuk mencapai target. Jawaban seperti buku teks membuat semua orang terkesan. Apakah Anda yakin hanya ada 3? Saya bertanya lagi. Dipastikan Liu Yi tenang. Terlambat dan cuti. Apakah ini inti dari pekerjaan departemen penjualan kita? Aku tertawa hingga musim dingin pertama. Cahaya licik muncul di matanya. Setelah kata-kata ini diucapkan, Liu Yi terdiam. Pertanyaan ini sulit dijawab. Jika dikatakan terlambat, cuti, dan lain-lain, adalah inti dari pekerjaan departemen penjualan. Ini bertentangan dengan 3 poin yang tercantum di atas. Jika dikatakan ini bukan inti dari pekerjaan departemen penjualan, maka semua ini terlihat seperti sengaja mempersulit Emma King. Melihat Liu Yi terdiam, wajah tegang karyawan departemen penjualan perlahan menunjukkan kegembiraan. Namun, itu tidak berlangsung lama. Karena ini sepertinya Emma King lolos dari malapetaka. Tetapi di depan seluruh perusahaan, dia mempermalukan Liu Yi. Departemen penjualan tidak mungkin menjadi lebih baik di masa depan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Liu Yi tidak memiliki jalan keluar. Wajah cantik Liu Yi yang dingin sedingin es. Sedikit menunjukkan sedikit kepuasan. Bagus sekali. Liu Yi melihat ke seluruh karyawan departemen penjualan. Dia berkata dengan ringan. Pagi ini, seorang karyawan departemen penjualan bernama Wang Lei melakukan kesalahan. Hasil akhir penanganannya adalah, karena kinerja Wang Lei bagus, gaji Wang Lei tidak akan dipotong kali ini. Namun, si Dao sebagai karyawan, dan sebagai manajer departemen penjualan, Ma King akan dikenakan denda ganda. Liu Yi melihat ke arah Wang Lei. Selamat, kamu mendapatkan atasan yang hebat. Saya harap kamu terus bekerja keras di masa depan. Ah, Wang Lei berkata dengan panik. Ya. Kemudian Liu Yi melihat ke arah semua orang dan berkata, saya harap karyawan saya bukan robot. Saya harap karyawan saya memiliki kepribadian kerja masing-masing. Saya juga mengizinkan karyawan saya untuk memiliki kepribadian kerja sendiri. Tapi, saat mengucapkan kata, tapi, Liu Yi sengaja berhenti sejenak, dengan nada yang lebih serius. Belajar seni, pertama belajar moral. Dibandingkan dengan kemampuan bisnis yang unggul, saya lebih peduli apakah karyawan ini memiliki karakter yang baik. Saya tidak ingin perusahaan pada akhirnya berubah menjadi sekelompok orang yang tidak mengikuti aturan dan tidak masuk akal. Bahkan jika mereka memiliki kinerja yang baik. Inilah mengapa grup Wansing, sebelum merekrut karyawan, secara ketat mengharuskan pelamar harus berasal dari Universitas Utama Nasional. Alasan mengapa lulusan berprestasi. Liu Yi mengarahkan pandangan dingin dan kejamnya kepada saya dan berkata, kamu hanya lulusan diploma. Bisa masuk grup Wansing. Saya tidak bertanya apakah Anda memiliki koneksi. Saya hanya bertanya kepada Anda, apakah kualitas fisik dan mental Anda memenuhi persyaratan dasar grup Wansing? Wajah saya menjadi lebih serius ketika mendengar ini.
Kemampuan pidato Liu Yi yang luar biasa. Benar-benar di luar dugaan saya. Pertanyaan berturut-turutnya. Pada akhirnya membawa Liu Yi ke jalan buntu. Jelas-jelas berada di pihak yang unggul. Namun setelah logika Liu Yi yang jelas, situasi pembalikan pemikiran. Aku tak bisa berkata apa-apa. Benar-benar tertipu oleh penampilan Liu Yi yang sangat cantik. Kupikir dia hanyalah pajangan. Tanpa diduga ini adalah cara pemimpin yang sangat cerdas. Suasana perusahaan menjadi rumit. Karyawan yang tidak menyukai departemen penjualan menatapku dengan senyum sinis. Ekspresi mengejek terpampang di wajah setiap orang. Sementara karyawan departemen penjualan tampak tegang. Menatap pri mereka dengan wajah khawatir. Liu Yi yang berdiri di depan juga tidak terburu-buru berbicara. Hanya menyilangkan tangan dan menatapku dengan tenang. Seolah-olah sengaja memberiku waktu berpikir yang cukup. Pada saat ini, entah siapa dari kerumunan berseru. Seseorang yang masuk perusahaan karena koneksi. Sebaiknya pergi saja. Jangan sampai satu ikan busuk merusak seluruh panci. Aku mendengar suara itu dan wajahku memerah karena marah. Tapi aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi yang tidak aku duga adalah Liu Yi justru berbicara saat itu. Melihat ke arah sumber suara, dia berkata dengan dingin. Hubungan. Siapa yang mengatakan ini? Seketika semua orang terdiam. Tidak ada yang berani menatap langsung ke arah Liu Yi. Siapa yang kinerjanya bisa melebihi departemen King ini? Aku ajarkan padamu, kata Liu Yi dengan tenang. Setelah kata-kata ini diucapkan, seluruh ruangan menjadi lebih sunyi. Mungkinkah kalian semua lebih buruk daripada orang dalam? Sindir Liu Yi. Aku tercengang. Wang Mei tercengang. Seluruh departemen penjualan tercengang. Apa-apaan ini? Jika kau bilang Liu Yi ingin mengusir King, sekarang dia malah membela kemampuan bisnisnya. Jika kau bilang Liu Yi sengaja menahan King, dia malah terus-menerus membahas tentang pendidikan rendah King. Ketika seluruh suasana ruangan turun ke titik beku, Liu Yi kembali mengarahkan pandangannya ke arahku. Jawab pertanyaanku tadi. Aku menghela napas tak berdaya dan bertanya. Apa kualifikasi akademismu? Ruang Akademik Ekonomi Universitas Harvard. Liu Yi berkata dengan dingin. Beberapa kata yang diucapkan dengan ringan membuat seluruh ruangan gempar. Dengan kualifikasi akademis setinggi ini, dia benar-benar bisa mengandalkan koneksi. CEO markas besar grup Wansing. Tampaknya agak merendahkan untuk datang ke perusahaan Fan sebagai presiden. Wang Lei diam-diam menyodok pinggangku. Maksudnya sangat jelas. Cukup. Jangan keras kepala beradu kekuatan dengan orang lain. Aku sama sekali tidak menghiraukan Wang Lei. Baiklah. Karena kamu adalah lulusan Universitas Harvard yang berprestasi. Aku yakin kualitasmu pasti bisa memimpin tim dengan baik. Aku belum selesai berbicara. Liu Yi berkata dengan tidak sabar. Intinya saja. Aku punya pertanyaan untukmu. Seekor beruang jatuh ke dalam lubang sedalam 4,916 meter dan mendarat dalam 1 detik. Apa warna beruang ini? Setelah kata-kata ini diucapkan, seluruh ruangan terdiam. Tampaknya tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Mata dingin Liu Yi menatapku dengan tenang. Meskipun tidak ada emosi khusus di wajahnya, tapi dia tidak menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan ini sulit dijawab. Jika menjawab salah, itu akan menunjukkan bahwa lulusan Harvard ini, dengan gelar master, sia-sia. Tetapi bahkan jika menjawab dengan benar, tidak ada artinya. Karena soal ini tidak ada hubungannya dengan memimpin tim atau meningkatkan kinerja. Namun, tidak bisa juga dikatakan begitu. Jika dikatakan, itu justru meragukan sistem rekrutmen perusahaan. Ekspresi dingin Liu Yi akhirnya menghilang dari diriku. Dia membuka kembali dokumen itu dan berkata dengan nada datar. Area perumahan di lahan nomor 2 diserahkan kepada Departemen Penjualan. Selain itu, tambahkan 5 karyawan dan 5 poin persentase untuk Departemen Penjualan. Plak, Liu Yi menutup dokumen. Rapat selesai. Setelah mengatakan itu, Liu Yi meninggalkan ruang rapat dengan sepatu hak tinggi 50 cm. Setelah Liu Yi pergi, ruang rapat langsung menjadi gaduh. Meskipun seluruh kejadian terjadi di depan mata mereka. Namun, tidak ada yang benar-benar memahami maksudnya. Semua orang merasa seperti ada sesuatu yang terjadi, tetapi juga merasa seperti tidak ada apa-apa. Singkatnya, semua orang bingung. Aku juga benar-benar bingung. Aku merasa seperti menang, tetapi juga merasa seperti tidak menang. Sangat rumit, tidak bisa merasa bersemangat. 3 jam lagi sampai reuni teman kuliah malam ini. Wang Lei mengangkat pergelangan tangannya dan melihat waktu di arlojinya. Saudaraku, bersiaplah untuk pulang kerja. Hai. Aku menggosok alisku dan berkata dengan lemah. Kamu pulang kerja duluan saja. Kenapa? Wang Lei tertawa. Karena ketika kamu berjanji pada ketua kelas untuk membawa pacar ke reuni. Hai. Aku menghela napas lagi.
Seluruh diriku tampak layu seperti orang yang sudah puluhan tahun lebih tua. Kalau menurutku, aku akan berdiskusi dengan istriku. Pinjamkan temannya untukmu sehari. Hanya untuk memeriahkan suasana. Wang Lei berkata sambil memutar-mutar bola dunia di mejaku. Aku sangat kesal dan berkata dengan nada buruk. Sudahlah. Lebih baik aku pergi sendiri. Ya, teman istriku pasti tidak secantik Liu Yi. Tapi ini lebih baik daripada kamu pergi sendirian, kan? Lagi pula, semua teman sekelas tahu kamu punya pacar. Tiba-tiba menyadari waktu sudah larut. Baiklah, aku pergi dulu. Cepatlah. Jika kamu butuh bantuanku, telepon saja aku. 1 jam lagi menuju reuni universitas malam ini. Di kantor, aku mencengkeram kulit kepalaku dengan panik. Rambutku berantakan karena ditarik. Dalam 2 jam ini, aku terus duduk dengan susah payah, bergelut dengan pikiran. Haruskah aku meminta bantuan Liu Yi? Apalagi, aku sudah mengatakannya. Tidak bisa diselesaikan begitu saja. Harus dicoba. Aku seperti beruang. Dengan berani berjalan menuju kantor Liu Yi. Mengumpulkan keberanian dan mengetuk pintu kantor Liu Yi. Setelah beberapa saat, kenapa tidak ada jawaban? Tanpa sadar aku memutar kenop pintu. Klak. Pintu tidak terkunci. Aku mendorong pintu terbuka dan berdeham keras. Liu Yi mendengar suara itu. Pena di tangannya berhenti sejenak. Mengangkat mata indahnya dan melirikku. Kemudian melanjutkan menulis lagi. Sebuah kalimat dingin dan tanpa ampun keluar dari mulutnya. Apakah kamu tidak punya sopan santun? Siapa yang tidak punya sopan santun? Aku hampir marah. Tapi setelah dipikir-pikir, aku sedang membutuhkan bantuannya saat ini. Tidak mudah berbicara jika aku tidak merendahkan diri. Aku tadi sudah mengetuk pintu. Tidak mendengar. Liu Yi sibuk menulis. Dengan tidak sabar, dia mengeluarkan kalimat. Ketuk lagi. Jadi aku hanya bisa dengan sabar mengetuk pintu lagi. Saat aku terus mengetuk, Liu Yi di dalam masih mengabaikanku. Aku merasa sedikit kesal. Karena bosan, tiba-tiba aku menemukan sedikit ritme dari pintu. Ketukan pintu yang tadinya tidak beraturan. Tiba-tiba berubah menjadi serangkaian nada yang menarik. Aku menemukan sedikit kesenangan dari mengetuk pintu yang membosankan. Namun, kebahagiaanku tidak ingin dilihat oleh Liu Yi. Pintu tiba-tiba terbuka. Dengan wajah bingung, aku tersadar. Tiba-tiba aku menyadari bahwa Liu Yi menatap dingin dengan wajah cantiknya sambil melipat tangan. Sedang melihat diriku sendiri. Apakah kau sakit? Maaf ya. Kupikir kau bingung. Cepeku berkata sambil tersenyum. Liu Yi menatapku yang tersenyum seperti cepe di depannya. Ingin sekali menendangku keluar dari perusahaan. Tapi sayangnya, saat ini dia dan aku berada dalam situasi yang sama. Sama-sama membutuhkan satu sama lain. Liu Yi hanya bisa berbalik dengan wajah dingin dan kembali ke kantor. Aku masuk ke kantor dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan berkata, "Itu sudah selarut ini. Direktur Liu masih sibuk? Katakan jika ada urusan, pergi jika tidak ada." Liu Yi berkata dengan tidak sabar. Ada. Aku pura-pura terkejut. Berkata dengan santai. Bukankah ini ada reuni teman sekelasku? Teman-teman ingin melihat kami. Bagaimana menurutmu? Kau ingin cuti berapa hari? Setelah Liu Yi mengerti niatku. Kemudian mengangkat pena untuk menulis lagi. Reuni teman sekelas jam 8 malam ini. Ada di Hotel Bintang. Aku bergumam pelan. Mendengar itu, Liu Yi mengerti. Karena tidak mengganggu pekerjaan. Kenapa kau memberitahuku? Intinya adalah, aku menoleh ke tempat lain dengan sedikit malu. Intinya adalah pacar. Akhirnya Liu Yi menyadari sesuatu. Arti dari mata sedingin es itu mulai menyebar lagi. Apa maksudmu? Liu Yi berkata dengan dingin. Tadi malam aku menyewa seseorang. Perjanjiannya adalah bertemu di Starbucks. Kebetulan kau ada di sana. Aku pikir kau adalah orang yang kusewa. Reuni jam 8. Liu Yi mengangkat pergelangan tangannya dan melihat. Melihat waktu di arlojinya. Sekarang kau tidak cepat-cepat mencari orang yang kau sewa itu. Apa yang kau lakukan di sini? Tadi malam, seorang teman sekelas saya bertemu denganmu. Aku menunjukkan senyum tidak berbahaya dan berkata, hari ini tiba-tiba berubah orang. Ini tidak terlalu bagus, kan? Berbicara sampai di sini. Liu Yi tiba-tiba teringat. Minyak di dekat ibunya kemarin. Baru menyadari bahwa wanita itu ternyata adalah teman sekelasku. Direktur Liu. Anda lihat, Anda juga sudah bilang. Pesta jam 8. Waktunya cukup ketat. Saya benar-benar tidak seharusnya berada di sini. Anda lihat masalah ini. Saya tidak berbicara lagi setelah mengatakan ini. Artinya sangat jelas. Waktu hampir habis. Anda juga harus bersiap-siap, kan? Liu Yi hampir menghancurkan pena di tangannya karena marah melihatku.
Maksudmu aku harus berperan sebagai pacarmu? Liu Yi berkata dengan dingin. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa Anda adalah orang yang memiliki kebijaksanaan besar. Saya berkata dengan kagum. Kamu benar-benar berani berpikir. Ekspresi Liu Yi benar-benar menjadi gelap. Liu Yi berdiri dan selangkah demi selangkah mendekatiku. Melihat sikap Liu Yi, aku gugup dan mundur dengan cepat. Tidak bolehkah? Aku merasakan bahaya dan berkata, baiklah, tidak apa-apa. Aku pergi dulu, ya. Baru saja berbalik untuk melarikan diri, aku dipanggil oleh Liu Yi. Kamu tidak apa-apa? Aku masih ada urusan. Liu Yi meraih lenganku. Kemudian seluruh tubuhku terbalik. Dengan suara gedebuk, aku jatuh dengan keras ke lantai. Liu Yi bangkit dan hanya mendengus dingin. Kembali ke meja dan melanjutkan meninjau dokumen. Aku menepuk-nepuk pantatku dan berdiri. Melihat wajah dingin Liu Yi yang cantik. Tiba-tiba aku merasa wanita ini sama sekali tidak cantik. Jika kamu tidak setuju, katakan saja tidak setuju. Mengapa memukul orang? Aku mengomel dengan kasar. Seperti beruang kutub betina. Liu Yi berkata dengan datar. Gila. Aku menunjuk Liu Yi dan memaki. Kamu sebaiknya segera periksa ke rumah sakit. Pasti ada yang salah denganmu. Liu Yi melihat dokumen di tangannya. Dengan perlahan berkata. Seekor beruang jatuh ke dalam lubang sedalam 4,916 meter dan mendarat dalam 1 detik. Menurut H sama dengan 1,2 gigaton kuadrat. Maka percepatan gravitasi beruang saat mendarat adalah 9,832. Lintang tempat percepatan gravitasi 9,832 adalah 90. Jadi tempat itu adalah kutub utara atau kutub selatan. Karena tidak ada beruang di Antartika. Jadi, itu hanya bisa kutub utara. Beruang kutub berwarna putih. Aku tertegun. Seketika sadar dan berakting sendiri menampar satu tangan. Menampar wajah sendiri. Kebijaksanaan yang hebat. Aku benar-benar kebijaksanaan yang hebat, CEO Liu. Kataku dengan gembira. Bahasa klasik. Liu Yi hanya berkata dengan dingin. Pergi. Di sisi lain, Hotel Bintang Langit. Reuni teman sekelas setahun sekali. Setiap wajah memancarkan senyum bahagia. Para pria berpakaian gagah. Wanita yang bersinar dan cantik. Teman-teman sekelas berkumpul bersama. Berbicara tentang hal-hal menarik yang terjadi di masa kuliah. Dan pasangan-pasangan kuliah yang membuat iri. Semua orang sepakat bahwa mereka pasti akan menikah setelah lulus. Tetapi ternyata mereka putus. Ketika sejarah romantisku dengan Yu Hua disebutkan, ketua kelas tiba-tiba menyadari bahwa aku belum datang. Bangkit dan mencari sekeliling, lalu bertanya, di mana anak kecil Emma King itu? Ya, kami sudah sepakat bahwa dia pasti akan datang kali ini. Sudah jam 8, kenapa dia belum datang? Haha. Seorang teman bercanda. Kurasa dia takut bertemu dengan Yu Hua. Pergi, pergi, pergi. Ketua kelas berkata dengan kesal. Itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Kita semua bukan anak kecil lagi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selain itu, Emma King sekarang punya pacar. Ketika pacarku disebutkan, Yu Hua teringat pada Liu Yi yang dia lihat kemarin. Memikirkan wajah cantik Liu Yi. Hatinya terasa pahit. Tidak menyangka MA yang kutinggalkan bisa mendapatkan wanita yang lebih cantik dari dirinya. Dia mendengus dingin dalam hati. Wang Lei yang duduk di samping tidak terlihat senang. Dalam hatinya dia mengingat. Kakakku, oh kakakku. Kenapa harus mengatakan punya pacar? Aku ingin membunuhmu. Ini membuat teman-teman hampir menghancurkan reputasimu dengan beberapa kata. Karena aku dan Wang Lei bekerja di perusahaan yang sama. Semua orang mulai menanyakan tentangku. Sementara Wang Lei menjawab teman-temannya dengan senyum palsu. Dia menangis dalam hati. Hanya dalam waktu 20 menit. Dia berbohong belasan kali karenaku. Tiba-tiba pintu ruang karaoke didorong sedikit terbuka. Sebuah kepala pencuri menyelinap masuk dari luar. Semua orang mendengar suara itu dan melihatku. Sudah banyak teman yang berdiri untuk menyambutku. Aku membuka pintu dan berpikir. Untuk diam-diam melihat situasi di dalam. Jika semua orang bersenang-senang di dalam, aku akan melarikan diri. Aku benar-benar tidak ingin menghadiri reuni teman sekelas ini. Mungkin saja reputasiku akan hancur. Namun, melihat teman-teman sekelas berdiri satu persatu dan mulai bertepuk tangan untuk kedatanganku, aku sangat terkejut. Sialan. Apa-apaan ini? Wang Lei melihat kedatanganku dan segera berdiri. Dengan wajah gelap berjalan ke arahku dan berkata dengan suara keras. Ah iya. Bukankah ini MA Jinli kita? Kemudian dengan suara pelan. Omong kosong apa yang kamu bualkan? Berani-beraninya kamu mengatakan hal besar seperti CEO Liu adalah pacarmu? Kemudian dia memegang bahuku dan berbalik. Saat berbalik, wajah gelapnya tiba-tiba menghilang. Digantikan oleh senyum lebar. Wang Lei menggandengku dan mencuri jalan ke ruang pribadi. Ah iya.
Semua orang menunggumu. Ya, ya. Teman-teman sekelas menjawab. Ma Jinli sangat sibuk. Tak disangka, dia masih ingat kita teman-teman lama ini. Aku buru-buru tersenyum karena malu. Terlalu ketat. Aku tidak punya posisi setinggi itu. Aku hanyalah Emma King yang kalian kenal dari universitas. Aku terlambat, jadi aku akan menghukum diriku sendiri dengan 3 gelas. Saat aku berbicara, aku mengangkat gelas dan langsung meminum 3 gelas berturut-turut. Haha. Tidak menyangka Emma King sudah menjadi menantu Chai Fa. Namun, dia masih sangat rendah hati. Aku tersenyum di permukaan, tetapi dalam hati aku berpikir, Wang Lei seharusnya tidak tahu tentang ini. Bagaimana bisa terungkap? Pada saat ini, Yu Hong, yang belum berbicara, mulai berbicara. Lama tidak bertemu. Ketika Emma King melihat Yu Hong, aku mengerti. Sebagian besar hal ini karena Yu Hong. Aku tersenyum tipis dan berkata, lama tidak bertemu. Di mana pacarmu? Yu Hong menatapku dengan mata indahnya dan tersenyum. Bukankah kamu bilang kamu akan membawa pacarmu? Ah, aku menggaruk kepalaku dan tersenyum. Terlalu sibuk, jadi dia tidak datang. Mata indah Yu Hong menjadi suram. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang pernah berkencan denganku. Dia mengenalku. Setiap kali aku berbohong. Aku tanpa sadar menggaruk kepalaku. Benarkah? Kebetulan sekali. Yu Hong menatapku dengan mata yang tajam. Aku melihat Yu Hong menatapku dengan tajam. Mau tak mau aku menundukkan kepala karena merasa bersalah. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku punya proyek baru-baru ini. Sedang bernegosiasi dengan grup Shin Hong. Tanpa diduga, Liu Yi ternyata pacarmu. Yu Hong bertanya dengan senyum yang sulit diartikan. Ya, lumayan, kebetulan sekali. Aku menghadapinya dengan susah payah. Namun tanpa sadar karena gugup, dahiku sudah dipenuhi lapisan keringat halus. Oh, jadi begitu. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, Yu Hong mengeluarkan ponselnya. Memutar serangkaian nomor telepon. Melihat ini, aku semakin merasa bersalah. Siapa yang dia telepon? Apakah dia akan menjawab? Mungkinkah Liu Yi? Siapa itu? Liu Yi mengangkat telepon. Masih suara yang sama, sunyi. CEO Liu. Jam segini. Masih bekerja ya? Yu Hong tertawa terbahak-bahak. Sudah pulang kerja. Ada apa? Liu Yi sepertinya tidak sabar. Yu Hong melirikku dan tertawa. Kudengar kau seharusnya sedang bekerja. Karena kau sudah pulang kerja, tidak apa-apa. Pak, suara menutup telepon. Liu Yi langsung menutup telepon. Yu Hong meletakkan ponselnya. Mata indahnya menyapu ke arahku. Pacarmu sudah pulang kerja. Karena sudah pulang kerja. Bagaimana kalau dia ikut makan malam? Saat ini, teman-teman sekelas menimpali. Benar. Karena sudah pulang kerja. Mari ikut makan bersama. Sementara itu, wajah Wang Lei benar-benar menjadi gelap. Dia ingin sekali mencari tempat untuk mengakhirinya. Telepon saja. Yu Hong tertawa terbahak-bahak. Aku menggenggam ponselku dengan panik. Aku juga ingin menelepon. Masalahnya, aku tidak punya nomornya. Lagi pula, aku kembali ke kantor. Semua yang terjadi dengan Liu Yi. Mengingat sikap Liu Yi. Mengingat kata, pergi, Liu Yi yang kejam. Bahkan jika aku tahu nomor teleponnya, apakah dia mungkin datang? Jika dia ingin datang, dia sudah datang dari tadi. Melihat aku tidak mengambil tindakan selanjutnya. Di mata semua orang, harapan perlahan berubah menjadi kebingungan. Ah, Yu Hong tertawa terbahak-bahak. Mungkinkah kau bahkan tidak tahu nomor telepon pacarmu? Benarkah? Sudahlah. Kalau begitu, biar aku panggilkan dia. Katakan saja. Yu Hong mengangkat ponsel di atas meja lagi. Telepon terhubung. Tapi kali ini, Liu Yi tampak sangat tidak senang. Dia tidak berbicara. CEO Liu. Makan malam bersama. Yu Hong tertawa terbahak-bahak. Sudah ada janji. Apakah kau punya urusan atau tidak? Liu Yi benar-benar kehilangan kesabaran. Karena CEO Liu sudah punya janji, aku tidak akan mengganggu. Yu Hong tertawa dan menutup telepon. Yu Hong menghela nafas. Tampak sedikit menyesal. Pacarmu sepertinya memiliki makan malam yang lebih penting. Suasana menjadi kaku. Beberapa hal antara orang dewasa. Hanya melalui beberapa detail kecil. Semua orang saling bertukar pandang. Tidak banyak kata-kata. Tapi semua orang mengerti. Ketua kelas sedikit gelisah dan mengangkat gelasnya. Baiklah. Pacar Aking buta. Mana ada waktu untuk bertemu dengan kita para pekerja rendahan ini. Kita dan punya kita. Mari, saya bersulang. Ketua kelas menyenggolku sambil tersenyum. Baiklah. Jangan sedih. Kau menyuruh orang sekelas Liu Yi menemui kita. Itu memang agak menyulitkan Liu Yi. Terlihat ketua kelas memberiku jalan keluar.
Tapi semakin begitu, semakin aku merasa tidak enak dan malu. Sementara Ban Hong melihatku dan Wang Wei yang terkejut. Senyumnya semakin lebar. Tiba-tiba pintu ruang pribadi terbuka. Liu Yi mengenakan pakaian profesional. Liu Yi. Pernah mendengar tentang dia di internet. Kadang-kadang bisa melihat beberapa foto. Tetapi saat melihat orang aslinya, mereka baru menyadari bahwa Liu Yi ini sangat cantik. Benar-benar tak terlukiskan. Prak. Seorang teman sekelas tidak bisa memegang gelas anggurnya. Gelas anggur jatuh dan pecah. Liu Yi berhenti dan berjalan di depanku. Menatapku dengan tatapan kosong. Kilatan sesekali di mata yang dingin. Cahaya dingin itu adalah niat membunuh. Wajahku penuh garis hitam, tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa saat ini. Kamu datang. Meskipun Liu Yi bersedia membantu adalah hal yang baik. Tapi niat membunuh di matanya itu, bagaimanapun caranya, tidak terlihat seperti hal yang baik. Mata indah Liu Yi memancarkan tatapan dingin yang lebih memaksa. Saat mengucapkan kata maaf, Liu Yi mengucapkan kedua kata ini dengan sangat bermakna. Ini membuatku merasa tidak enak. Ada satu orang lagi di kamar pribadi yang sama denganku. Menopang kepalanya. Orang ini adalah Wang Lei. Wang Lei mendongak dan melihat Liu Yi. Seluruh dirinya merasa tidak enak. Dagunya jatuh berantakan. Sial. Namun, Wang Lei dengan cepat memasuki keadaan. Pinggangnya langsung tegak. Kakak ipar ada di sini. Wang Lei tertawa riang. Sebutan kakak ipar. Semua orang di ruangan itu iri pada Wang Lei. Kau tahu, dia itu Liu Yi. Dia putri Caebol. Bisa memanggilnya kakak ipar. Ini adalah payung pelindung yang kuat. Baru kemudian dia menatap Wang Lei dengan dingin. Orang ini tampak familiar. Liu Yi terdiam sedetik. Kemudian teringat apa yang terjadi pagi ini. Hal di Departemen Keuangan. Ternyata kalian teman sekelas. Kata Liu Yi dengan nada datar. Saat mengatakan ini, Liu Yi membawanya dengan sedikit keganasan. Dan sepatu hak tinggi. Menginjak kakiku dengan keras. Sakitnya membuat sudut mulutku berkedut dan hampir berteriak. Aku menatap Liu Yi dengan ekspresi ketakutan. Coba tebak apa yang kulakukan. Adapun Wang Lei, melihat Liu Yi tidak senang. Dia langsung tersenyum lebih bahagia. Ya. Aku dan Aking adalah teman lama. Kami bahkan tidur di ranjang susun di universitas. Kata Wang Lei sambil tersenyum. Saat ini, dia tercengang. Liu Hong tersadar. Direktur Liu. Bukankah Anda bilang ada janji? Liu Hong bertanya dengan ragu-ragu. Liu Yi melihat ke arah Liu Hong. Melihat Liu Hong juga ada di sini, meskipun di wajahnya tidak ada ekspresi khusus. Tapi di dalam hatinya dia sangat ingin membunuhku. Hanya masalah kecil seperti ini. Jika karyawan perusahaan mengetahuinya, itu tidak masalah. Tetapi Liu Hong ini adalah teman sekelasku. Awalnya Liu Yi tidak ingin membuat masalah ini terlalu besar. Itu hanya membantuku. Kemudian biarkan aku terus berperan sebagai pacarnya. Sampai orang tuanya di rumah menyerah. Seluruh kejadian itu dianggap sebagai akhir yang memuaskan. Tapi sekarang sepertinya masalah ini menjadi semakin rumit. Sorot matanya padaku menjadi agak rumit. Setelah bertahun-tahun berpisah, putri dari keluarga Cai, Liu Yi, secara sukarela melompat ke pelukan mantan pacarnya. Siapapun yang mengalami hal ini pasti akan merasa terpukul. Haha. Ketua kelas melanjutkan pembicaraan sambil tertawa. Baiklah, karena semua orang sudah datang. Mari kita jangan sungkan. Cepat duduk dan makan. Setelah semua orang duduk, tatapan semua orang secara samar-samar tertuju pada Liu Yi dan aku. Liu Yi sangat peka. Ada banyak pasangan di sini. Mereka semua bergandengan tangan, menunjukkan keintiman. Sekarang giliranku. Jika aku hanya duduk bersamanya begitu saja, sepertinya agak aneh. Aku juga tampak sedikit kaku. Dia datang untuk membantu. Seharusnya aku bersikap lebih santai. Tapi Liu Yi ini selalu memasang wajah datar. Siapa yang berani menyentuhnya? Sulit untuk mengendalikan batasan. Bagaimana jika aku melewati batas dan terkena bantingan lagi? Siapa yang tahan? Liu Yi menggertakkan gigi dan dengan ragu meletakkan tangannya di lenganku. Aku merasakan tangan Liu Yi yang lembut dan lentur ini. Hampir tidak bisa bernapas dan pingsan di tempat. Xiao Qingqing. Aku tidak makan daun ketumbar, ya. Liu Yi berkata dengan tenang. Aduh, mungkin karena terlalu gugup. Aku langsung salah napas saat membuka mulut. Aku menjawab dengan susah payah. Aku dan Liu Yi sangat cocok. Tidak seperti pasangan lain yang terlalu mesra. Terlihat mesra. Dan tidak membuat orang lajang lainnya merasa canggung. Singkatnya, perilaku dan perkataan sangat pantas. Semua orang melihat aku dan Liu Yi seperti ini. Benar-benar menghilangkan kekhawatiran terakhir. Kedua orang ini sudah jadian.
Kemudian sekelompok orang datang mengerumuni. Mulai bersulang untukku. Aku bahkan belum duduk dengan benar. Aku terpaksa mengangkat gelas anggur ini. Terutama karena aku benar-benar tidak bisa menolak. Semuanya adalah teman kuliah dan hubungannya cukup baik. Semua orang juga mengatakan hal-hal yang baik untuk didengar. Aku benar-benar tidak bisa menolak keramahan mereka. Jadi aku minum anggur itu gelas demi gelas. Adapun Liu Yi duduk di samping dengan tangan bersedekap. Mulai memejamkan mata dan beristirahat. Yang dia pikirkan hanyalah segera mengakhirinya. Dia benar-benar tidak ingin tinggal lebih lama 1 menit pun. 2 jam berlalu. Aku terlalu banyak minum dan jatuh ke pelukan Liu Yi. Kepalaku terkubur di dadanya. Aku tidak mau keluar sama sekali. Liu Yi menatapku yang berada di dadanya. Wajah dan matanya mengepal erat. Tapi dia tetap menahannya. Melihat ini, ketua kelas dengan cepat maju dan berkata dengan khawatir. Nona Liu, maafkan kami. Teman-teman sekelas sudah bertahun-tahun tidak bertemu Emma King. Semuanya agak senang. Tidak sengaja membuatnya mabuk. Liu Yi membuka matanya, menatap ketua kelas, dan berkata dengan tenang. Tidak apa-apa. Dia juga sudah lama tidak sebahagia ini. Kemudian, Liu Yi memanfaatkan kesempatan aku mabuk. Dengan tenang berkata, kalian main saja dulu. Aku akan membawanya pulang dulu. Setelah mengatakan itu, Liu Yi memanggil manajer Hotel Singkong. Membawaku ke mobilnya. Di tengah jalan, aku mulai berbicara dengan tidak jelas lagi. Berciuman. Sepertinya tidak baik. Hehe, baiklah. Aku cemberut dengan wajah konyol dan tersenyum. Liu Yi tidak tahan mendengar kata-kata ini. Dia menginjak rem. Mobil itu berhenti mendadak. Tubuhku yang seperti lumpur terlempar keluar. Gedebuk. Di dahiku, terlihat dengan mata telanjang. Benjolan besar membengkak dengan cepat. Aku membuka mata dengan bingung. Apa yang terjadi? Apakah aku mencium ranjau darat? Liu Yi sangat marah dan keluar dari mobil. Membuka pintu dan menarikku keluar. Kemudian dia memanggil taksi di pinggir jalan. Meminta sopir untuk mengantarku pulang. Namun sopir itu melihatku yang mabuk dan berkata, Nona cantik. Lihat, dia sudah sangat mabuk. Aku khawatir dia bahkan tidak tahu di mana rumahnya. Kemudian Liu Yi melemparkan 1.000 yuan. Kamu mau antar dia kemana? Silahkan. Jika terjadi sesuatu, aku akan lapor polisi. Saat kata-kata itu terucap, Liu Yi masuk ke mobil dan langsung menginjak pedal gas. Begitu sampai di rumah, Liu Yi langsung melepas jaketnya. Jaket itu bau alkohol. Ditambah lagi, aku sudah menyentuh jaket ini. Dia tahu jaket ini tidak bisa dipakai lagi. Dia membuangnya ke tempat sampah. Liu Yi kemudian masuk ke kamar mandi. Sekitar 20 menit kemudian, Liu Yi keluar dari kamar mandi dan duduk di sofa. Menyilangkan kaki jenjangnya. Sambil minum air hangat yang diseduh dengan bunga krisan. Sambil meninjau dokumen. Seharusnya malam yang tenang dan nyaman. Namun, dari luar komplek terdengar keributan. Dan suara ini agak familiar. Liu Yi mengerutkan kening, meletakkan dokumen di tangannya, dan berjalan ke jendela. Dia melihat situasi di luar. Seorang pria terhuyung-huyung. Berjalan tanpa arah di komplek. Orang bodoh itu mendongak menatap seluruh bangunan di depannya. Berteriak dengan suara serak. Hei, jangan pada tidur. Kalian semua keluar dan lihat siapa aku ini. Lihat siapa aku. Keluarga siapa ini. Cepat bawa aku pulang. Aku terlalu banyak minum. Si bodoh besar ini malah merasa dirugikan. Aku tidak bisa menemukan rumahku. Lampu-lampu di kompleks perumahan menyala satu persatu. Tetangga-tetangga di sekitar menjulurkan kepala dari jendela. Melihat si bodoh besar di depan mereka. Tidak bisa menahan senyum geli. Liu Yi memeluk bahunya. Dengan sedikit terkejut melihat si bodoh besar di bawah. Dia tidak pernah menyangka hal ini. Si bodoh ini ternyata tinggal di tempat yang sama dengannya. Namun, si bodoh ini mabuk berat. Masih bisa menemukan kompleks perumahannya, sungguh tidak mudah. Liu Yi menutup tirai dan tidak memperdulikannya lagi. Dia tidak mau malu karenanya. Aku di luar masih berteriak sekuat tenaga. Tapi tidak berlangsung lama, berteriak dan berteriak. Tidak ada suara lagi. Tidak bisa mendengar teriakan piluku. Liu Yi yang memejamkan mata indahnya masih berpikir. Kenapa si bodoh ini tidak berteriak lagi? Mungkinkah suaranya serak karena berteriak? Tapi ini lebih baik. Agar tidak mengganggu tidur tetangga. Namun, saat dia hendak tertidur, entah siapa yang mengetuk pintu rumah Liu Yi. Liu Yi membuka matanya yang indah. Berpikir, sudah jam segini. Siapa lagi yang mungkin mencarinya? Liu Yi berdiri di depan layar dengan tangan bersedekap. Dengan dingin dan tidak sabar menatapku di luar. Kenapa dia mencariku sampai ke rumah? Aku yang mabuk di luar pintu melihat kunci kombinasi di pintu. Bergumam tidak jelas beberapa kata-kata kotor. Sialan. Siapa yang mengganti kunci pintu rumahku? Liu Yi di dalam rumah mendengar kunci pintu.
Wajahnya penuh garis hitam mendengar nada peringatan kata sandi salah yang sering terdengar. Awalnya Liu Yi benar-benar tidak ingin peduli dengan orang idiot ini. Tapi orang idiot ini terus menekan kata sandi. Suara tombol sistem yang berbunyi tit-tit-tit. Benar-benar membuat orang merasa kesal. Akhirnya, aku berhasil membuat Liu Yi membuka pintu. Membuka pintu, dia dengan malas menyilangkan tangan. Menatapku dengan dingin di bawahnya. Sepertinya bagi Liu Yi, melipat tangan adalah gerakan khasnya. Elegan namun seksi. Saya sangat bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Aku melihat ke atas mengikuti pergelangan kakinya. Itu adalah sepasang kaki putih panjang yang lurus. Kaki putih panjang yang sangat panjang. Aku menghirup kembali air liur yang keluar. Di atasnya adalah wajah cantik dingin dan tanpa ampun. Melihat wajah ini, pinggangku langsung sakit. Hal pertama yang terpikir adalah bantingan bahu. Astaga! Kenapa kamu datang ke rumahku? Liu Yi menatapku dengan tatapan merendahkan dan berkata dengan dingin. Ini rumahku. Sebelum kata-katanya selesai, aku tertawa kesal. Apakah kamu mengganti kunci rumahku? Liu Yi mengerutkan alisnya dan berkata dengan dingin. Ini rumahku. Kata-katanya masih belum selesai. Aku tertawa lagi. Platform kalian sangat profesional. Apakah ada layanan terkait di malam hari juga? Kata-kataku membuat Liu Yi kehilangan ketenangannya. Akhirnya dia berniat membunuh. Dia meraih lenganku. Dengan kuncian yang rapi. Langsung menekanku ke nomor kamar di dinding. Lihat baik-baik. Liu Yi berkata dengan dingin. Ini aku. Kata-kata itu belum selesai. Sepasang kakek dan nenek lewat di sini. Mereka menatap Liu Yi dan aku dengan ekspresi berbeda. Nenek tidak mengenali Liu Yi, tapi dia mengenaliku. Ini Emma King. Nenek segera tahu. Kemudian nenek menatap Liu Yi lagi dan bertanya. Nona, kamu siapa? Mata nenek berbinar dan menyadari. Kamu pacarnya Emma King? Aku bilang tadi Emma King kenapa berteriak di bawah. Ternyata memanggilmu. Nenek, saya. Liu Yi hendak menjelaskan. Siapa tahu nenek salah paham. Sama sekali tidak memberi Liu Yi kesempatan untuk menjelaskan. Nenek melihat dari atas ke bawah. Memandang gadis cantik di depannya ini. Mengangguk puas. Gadis itu sangat cantik. Nenek berani membahasnya. Tak disangka Emma King seberuntung ini. Bagus sekali. Nenek, Anda salah paham. Sebenarnya aku. Liu Yi buru-buru menjelaskan. Baiklah. Jangan marah. Nenek menepuk Liu Yi. Mungkin itu adalah desahan biasa yang bergema di banyak hati. Emma King anak ini. Bukan tipe anak yang main-main di luar. Mungkin dia terlalu banyak minum saat bekerja di luar. Jangan marah. Biarkan dia kembali tidur di kamar. Dia sudah sangat mabuk. Setelah mengatakan itu, dengan bantuan kakek dan nenek, saya dibantu ke rumah Liu Yi. Liu Yi benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Tidak mungkin di depan orang tua. Menendangku keluar. Hingga kedua orang tua itu pergi. Liu Yi melihat ke lantai. Aku tertidur lelap. Menghela napas lega. Sulit dibayangkan. Liu Yi yang biasanya tegas dan efisien. Orang biasa di depannya. Hanya mendapat bagian untuk diperintah. Sekarang menghadapi aku yang mabuk. Dan dua orang tua yang baik hati. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk berbicara. Liu Yi menyilangkan tangan. Secara tidak sadar menendang dengan satu kaki. Tidak sengaja menendang tempat yang aku tahan. Karena bantingan bahu. SST. Aku merasakan sakit sampai menarik napas dingin. Tapi tetap tidak ada niat untuk bangun. Melainkan meraih pinggang dengan tangan. Lalu tertidur lagi. Liu Yi menatapku yang sedang tertidur. Berpikir dalam hati apa yang harus dilakukan. Kemudian dia kembali ke kamar tidur dengan sebotol obat di tangannya. Itu adalah obat tidur. Langsung dihaluskan menjadi bubuk. Dicampur dengan air. Lalu dengan paksa menuangkannya ke mulutku. Sekarang, hati Liu Yi merasa sedikit lebih baik. Dengan begini, tidak perlu khawatir. Aku bangun tengah malam dan melihat beberapa hal yang seharusnya tidak kulihat. Seperti bagaimana aku tidur, atau bra yang sedang dijemur. Melihat aku tidur nyenyak, lalu masuk ke kamar tidur dan pergi tidur. Tengah malam, Liu Yi samar-samar mendengar suara aneh. Sepertinya suara celana. Tidak bisa dipastikan. Liu Yi membuka matanya yang indah perlahan. Membuka mata ini tidak masalah. Pemandangan di depan mata sangat mengejutkan. Jiwa Liu Yi tercerai-berai. Entah bagaimana, aku dengan linglung. Secara tidak sengaja menyentuh kamar tidur Liu Yi. Berjalan ke jendela Liu Yi. Dengan goyah membuka celanaku. Lalu, dengan satu tangan memegang celana. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dosis pil tidurnya terlalu kecil? Mengapa dia bisa bangun? Liu Yi sering duduk bersama. Wajah memerah dan bibir cemberut. Hapus masa lalu.
Aku tidak bisa merasakan apapun karena terlalu banyak minum. Rasa sakit apapun hilang begitu saja. Jangan ribut. Toilet tidak di sini. Liu Yi menegur. Aku merasa akan segera buang air kecil. Liu Yi dengan cepat bangkit. Segera menyeretku ke kamar mandi. Sampai di kamar mandi. Masalah lain muncul. Aku sempoyongan dan tidak bisa berdiri tegak. Melihat cara ini, pasti akan mengencingi seluruh lantai. Dia dari kecil hingga dewasa tidak pernah dengan pria asing memahami sedalam ini. Namun, karena berpengetahuan luas sejak lama, tidak ada yang tidak dia ketahui tentang struktur fisiologis pria. Dia tetap memahaminya. Jadi, dia menunjukkan tidak terlalu panik. Justru sebaliknya. Mata itu seolah-olah memandang anatomi tubuh manusia. Seperti pada buku pelajaran. Tanpa emosi sedikit pun. Bahkan detak jantungnya sedikit cepat. Karena urusan perusahaan. Liu Yi tidak bisa tidur nyenyak semalaman. Dia merasa seperti aku berdiri di samping tempat tidurnya sambil membuka ikat pinggang. Hatinya sudah dipenuhi bayangan. Keesokan paginya, Liu Yi mendengarkan laporan kinerja kerja kemarin. Ketika sampai pada departemen penjualan, penanggung jawab departemen penjualan, MA malah tidak ada di tempat. Di mana Emma Qingren? Liu Yi bertanya dengan wajah dingin. Tidak ada yang menjawab dari bawah panggung. Wang Lei malah menunjukkan sedikit senyum misterius. Dia pikir, kakak ipar, sangat menarik. Ini jelas pura-pura tidak tahu. Di mana Emma Qing? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Mengapa Emma Qing terlambat? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Tidak heran anak kecil Emma Qing ini lesu sepanjang hari. Dan baru-baru ini sering mengeluh sakit pinggang. Melihat wajah Liu Yi yang sangat cantik ini, tidak peduli bagaimana melihatnya. Sepertinya Emma Qing yang membuatnya subur. Kurasa dia tidak berhenti menyiksanya tadi malam. Liu Yi memperhatikan Wang Lei. Melihat senyum menjijikan di wajah Wang Lei. Dia tahu apa yang ada di benak Wang Lei. Pasti tidak memikirkan hal baik. Wang Lei, kata Liu Yi dengan dingin. Dia memotong pikiran Wang Lei. Cepat hentikan Wang Lei. Dari membayangkan hal-hal menjijikan itu, Wang Lei tersadar dari lamunannya. Ada apa? Sapu. Begitu kata, sapu, keluar. Wang Lei melihat ekspresi Liu Yi. Langsung menjadi gelap. Melihat ini, Wang Lei segera menyadari nada bicaranya. Dia buru-buru menutup mulutnya, sambil waspada terhadap sekeliling. Khawatir tentang orang-orang di sekitar. Apakah mereka menyadari sesuatu? Untungnya, semua orang tidak menyadari apapun. Tidak ada perubahan aneh di wajah mereka. CEO Liu. Wang Lei berkata dengan hati-hati. Melihat resume Anda dan Emma Qing sama-sama lulusan diploma. Dan juga teman sekelas, kan? Liu Yi berkata dengan ringan. Ya, CEO Liu. Wang Lei menjawab dengan panik. Mendengar ini, Liu Yi berkata dengan dingin dengan nada tidak senang. Lalu beritahu saya, mengapa Emma Qing terlambat hari ini? Wang Lei tidak bisa menahan diri untuk tertawa. Apakah perlu menanyakan hal ini? Anda sendiri lebih tahu dari siapapun tentang hal ini, oke? Ekspresi Liu Yi menjadi semakin dingin. Ketika Wang Lei melihat ini, dia tampak seolah tahu segalanya. Seolah-olah memberitahu Liu Yi. Aku mengerti, aku mengerti. Liu Yi melihat kondisi mental Wang Lei ini. Sangat marah hingga ingin membunuhnya. Dia selalu merasa Wang Lei ini memahami beberapa hal aneh. CEO Liu. MA Qingli tidak pernah terlambat. Mungkin, Wang Lei berbisik. Mungkin ada urusan mendesak. Liu Yi menoleh dan melihat ke Departemen Keuangan, dan memerintahkan. Potong gaji MA Qing 2 kali lipat. Baik, jawab Departemen Keuangan. Tunggu, Liu Yi berpikir sejenak dan bertanya lagi. Berapa gaji Emma Qing setiap bulan? Sekitar 30.000 yuan. Kata Departemen Keuangan. Sebanyak itu? Liu Yi menunduk dan berpikir sejenak, lalu memerintahkan. Gaji ini cukup kuat. Potong 4 kali lipat saja. 4 kali lipat? Departemen Keuangan hampir tidak percaya apa yang didengarnya. Ada masalah? Liu Yi bertanya dengan tidak senang. Mei. Staf Departemen Keuangan tidak berani mengatakan apapun. Menunduk dan mulai mencatat. Rapat pagi ini selesai. Rapat dibubarkan. Liu Yi bangkit dan melirik Wang Lei di sana. Wang Lei, datanglah ke kantorku. Baik. Wang Lei menjawab. Liu Yi kembali ke kantor. Duduk dengan lelah di kursi putar. Memegangi dahinya dan merasa sakit kepala. Dia baru beberapa hari di grup Wansing. Pekerjaan tidak memberinya banyak tekanan. Tetapi tekanan dalam hidup tidak kecil. Hal-hal yang terjadi dalam beberapa hari membuatnya merasa lelah secara fisik dan mental. Terutama Emma Qing itu. Tok tok tok.
Ketukan pintu terdengar. Liu Yi menghela nafas. Menghadap ke arah pintu. Dia meletakkan tangannya yang saling bertautan di atas meja. Pos raja yang khas. Liu Yi berkata dengan dingin. Wang Lei mendorong pintu dan menghormati Xiao Liu. Wang Lei berkata dengan hormat. Pintu tertutup, Liu Yi berkata dengan dingin. Wang Lei menutup pintu. Suasana menjadi kaku. Mata Liu Yi tertuju pada Wang Lei. Tidak bermaksud untuk berbicara. Adapun Wang Lei merasa bingung karena tatapan Liu Yi. Tidak tahu harus berkata apa. Berpikir dalam hati. Mungkinkah memanggilnya Xiao Liu membuatnya tidak senang? Benar saja. Ketika tidak ada orang, aku seharusnya memanggilnya kakak ipar. Emma King, anak ini hebat. Dia benar-benar bisa mengendalikan wanita secantik gunung es ini. Aku tidak suka basa-basi. Liu Yi berkata dengan perlahan. Aku hanya akan mengatakannya sekali. Aku bukan pacar Emma King. Wang Lei terkejut mendengar ini. Kemudian menatap Liu Yi dengan ekspresi bingung. Liu Yi sangat puas dengan keadaan Wang Lei saat ini. Dia menjelaskan. Kamu juga harus tahu. Entitas saya dan Emma King sangat berbeda. Tidak mungkin ada apapun di antara aku dan dia. Itu. Wang Lei tidak mengerti. Kejadian kemarin hanyalah sandiwara. Liu Yi dengan tenang berkata. Kamu dan Emma King adalah teman baik. Apakah dia punya pacar? Kamu lebih tahu daripada aku. Alasan mengapa aku pergi kemarin untuk berpartisipasi. Reuni teman sekelas kalian. Karena Emma King mencariku. Dia berharap aku bisa membantunya. Hanya itu. Wang Lei menunduk dan tenggelam dalam pikirannya. Liu Yi tahu bahwa masalah ini sangat rumit. Beri dia waktu untuk mencerna. Setelah beberapa saat, Liu Yi menghela nafas dan berkata, apakah kamu mengerti? Mengerti. Wang Lei tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tatapannya tegas. Seolah-olah dia telah menyadari kebenaran yang mendalam. Jadi begitu. Karena kamu sudah mengerti. Kalau begitu, bekerjalah dengan baik. Liu Yi berkata dengan nada datar. Wang Lei mengangguk. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kakak ipar lagi. Kakak ipar, sibuklah. Aku pergi bekerja dulu. Ya, pergilah. Liu Yi dengan lelah memijat pelipisnya. Setelah Wang Lei pergi, Liu Yi tiba-tiba menyadarinya. Tunggu, apa yang dia panggil padaku tadi? Kakak ipar. Kau terus mengatakan bahwa kau mengerti. Sebenarnya apa yang kau mengerti? Wang Lei ini juga cepat sekali larinya. Saat Liu Yi menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia sudah menghilang. Liu Yi dengan lesu di dalam hatinya. Menghela napas, terus-menerus memijat pelipisnya. Di atas meja, ponsel Liu Yi bergetar. Liu Yi melirik. Ini berkat telepon dari Milu. Ada apa? Liu Yi berkata dengan tidak sabar. Di pagi buta seperti ini, kenapa bicaramu begitu ketus? Milu berkata dengan kesal. Katakan saja. Liu Yi berkata dengan sabar. Ah, sebenarnya tidak ada masalah besar. Hanya ingin menanyakan tentang pekerjaanmu. Apakah kamu sudah terbiasa? Milu tertawa. Tidak terbiasa. Liu Yi berkata dengan datar. Milu tertawa dengan kesal. Kata-kata itu keluar dari mulutmu. Rasanya tidak seperti dirimu. Masih ada hal yang tidak bisa kamu atasi? Tidak ingin bicara. Tutup telepon. Saat berbicara, Liu Yi hendak menutup telepon. Jangan, jangan, jangan. Ceritakan padaku. Kenapa terburu-buru seperti itu? Milu tiba. Liu Yi merenung sejenak. Merasa lebih baik memberitahu Milu. Lagi pula, dia hanya punya satu sahabat. Memberitahunya juga baik. Memintanya untuk memberikan ide. Maka Liu Yi, dengan kedipan mata yang mudah dimengerti, memanfaatkan 5 menit singkat. Menceritakan sejak pertemuan hari itu dengan Emma King hingga kemarin. Menghadiri reuni teman sekelas Emma King. Semua diceritakan kepada Milu. Liu Yi berbicara dengan cepat. Milu benar-benar bingung selama beberapa detik. Baru kemudian mencerna sepenuhnya apa yang diceritakan Liu Yi. Apa? Raungan Milu terdengar dari telepon. Liu Yi dengan cepat menjauhkan gagang telepon dari telinganya. Hingga raungan Milu mereda. Baru kemudian dia meletakkan kembali gagang telepon ke telinganya. Pria yang kau bawa pergi hari itu, ternyata adalah karyawan di perusahaanmu? Milu bertanya dengan heran. Liu Yi menjawab dengan acuh tak acuh. Lalu kemarin kau juga ikut reuni teman-teman kuliahnya. Milu tidak percaya. Liu Yi menghela napas. Kamu benar-benar membiarkan dia tinggal di rumahmu? Milu berkata. Saat itu situasinya tidak memungkinkan. Aku juga tidak mau. Liu Yi berkata tanpa daya. Otakku. Milu berkata dengan kaget. Sulit dibayangkan. Seorang gadis yang tidak pernah berkata kasar. Setelah mendengar pengalaman Liu Yi ini,
ternyata mengeluarkan kata-kata kotor. Faktanya, saat ini, sepertinya tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan keterkejutan Milu. Hanya kata-kata kotor yang bisa mengungkapkannya secara akurat. Emosi batin Milu. Liu Yi menghela napas tanpa daya. Milu berpikir sejenak dan bertanya, "Di mana orang bernama Emma King itu sekarang?" Liu Yi mengangkat pergelangan tangannya dan melihat. Waktu di arloji. Kurasa dia akan segera bangun. Kamu tidak bersamanya. Milu sangat mendalam sampai. Tidak, Liu Yi sampai. Dia masih di rumahmu? Milu sampai. Ya, Liu Yi berkata. Jika tidak ada cara lain. Masalahnya adalah, Milu tidak cukup mengerikan. Barang-barang yang kamu sembunyikan di batu itu. Apakah boleh dia melihatnya? Pada pukul 10 pagi hari yang sama. Emma King dengan malas membuka matanya yang mengantuk. Menemukan pemandangan asing di depannya. Tidak bisa tidak terkejut. Tempat apa ini? Emma King bangkit dan melihat ke depan. Ruangan yang penuh dengan teknologi ini. Tata letak ini hampir sama dengan rumahku. Permisi, apakah ada orang? Dengan keraguan. Emma King berjalan di seluruh rumah. Bisa dilihat. Kondisi ekonomi pemilik rumah ini cukup baik. Seluruh ruangan dipenuhi dengan peralatan berteknologi tinggi. Tiba di ruang tamu. Emma King melihat ke dinding. Tergantung sebuah televisi besar. Di bawah televisi ada sebuah lemari. Di atas lemari terdapat sebuah konsol permainan. Di dalam lemari penuh dengan kartu permainan. Di seberang televisi terdapat satu set sofa besar. TV ini pasti dipesan khusus. Emma King mengenali konsol permainan itu. Ini adalah model terbaru dari Sony. Kartu permainan di dalam lemari di bawah. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk ini? Melihat ini, pikir Emma King. Pemilik rumah ini pasti seorang anak laki-laki. Ketika Emma King berjalan ke kamar tidur, dia terkejut dengan pemandangan di depannya. Wallpaper berwarna merah muda. Boneka-boneka berserakan di lantai. Lemari itu penuh dengan berbagai macam model anime. Emma King mengubah pikiran sebelumnya. Ini pasti kamar seorang gadis. Dan melihat postur mengemudi. Seharusnya gadis yang sangat imut. Halo, apakah ada orang di sana? Emma King mencoba lagi dengan hati-hati. Tidak ada siapa-siapa. Emma King menggaruk kepalanya. Merenung. Rumah siapa ini? Di mana orangnya? Meskipun tidak tahu apa yang terjadi. Namun yang pasti, dia minum terlalu banyak tadi malam. Dan pemilik rumah ini telah menampungnya. Jika tidak, dia akan tidur di pinggir jalan. Karena pemilik rumah ini tidak ada. Emma King tidak tinggal terlalu lama. Lalu membuka pintu dan pergi. Setelah sampai di luar pintu, Emma King terkejut menyadari. Rumah ini ternyata adalah tetangganya. Setelah berpikir sejenak, setengah bulan yang lalu, memang ada seseorang yang pindah ke sebelah rumahnya. Emma King tersenyum bahagia. Sepertinya tetangga yang baik lagi. Kembali ke rumahnya. Sudah mandi pagi. Sudah makan. Emma King pergi bekerja. Dalam perjalanan ke tempat kerja, bertemu dengan Nyonya Song yang sudah tua. Mengantar nenek pergi. Emma King tersenyum. Jam berapa ini? Masih pagi. Sudah hampir tengah hari. Nyonya Song tua tertawa dengan kesal. Hehe. Emma King menggaruk kepalanya. Aduh. Nyonya Song tua tersenyum. Kamu punya pacar? Emma King menunjuk hidungnya. Benarkah? Tidak. Tidak ya. Tidak jujur padaku. Aku sudah melihatnya. Nyonya Song tua berkata dengan kesal. Ha. Emma King menatap Nyonya Song tua dengan heran. Gadis itu sangat keras kepala. Nyonya tua Song berani membahasnya. Baiklah. Cepat pergi bekerja. Pacarmu sudah pergi dari tadi. Nyonya tua Song tertawa. Emma King masih sedikit linglung. Nyonya tua Song pergi. Nyonya tua Song sangat terkenal di kompleks perumahan. Tidak peduli besar atau kecil. Semua orang menyapa Nyonya tua Song. Di kompleks perumahan ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan. Tidak ada hal yang tidak diketahui Nyonya tua Song. Tentu saja. Hal-hal yang diketahui Nyonya tua Song. Asalkan itu hal yang baik. Tidak sampai setengah hari. Seluruh orang di kompleks itu sudah mendengar semuanya. Sepanjang jalan yang singkat, Emma King berjalan menuruni jalan. Orang-orang yang melihat Emma King akan tertawa. Emma King punya pacar. Kudengar dia sangat cantik. Anak-anak bermain dengan gembira di sepanjang jalan. Melihat Emma King. Berhenti melangkah. Berkata, kakak Emma King punya pacar. Kudengar kakaknya sangat cantik. Aku benar-benar ingin melihatnya. Para tetua yang bermain catur di kompleks perumahan. Melihat Emma King. Tertawa. Emma King punya pacar. Kapan akan menikah? Saat Emma King pergi ke supermarket untuk membeli rokok. Bahkan petugas supermarket pun tahu.
Dia menyerahkan rokok kepada Emma King. Tertawa. Emma King punya pacar. Maka kamu harus mengurangi merokok mulai sekarang. Kamu harus berhenti merokok saat ingin punya anak. Sepanjang jalan ini, Emma King tampak bingung. Sebenarnya apa yang terjadi kemarin? Situasi apa ini? Awalnya Emma King ingin menjelaskan. Tapi semua orang sangat senang. Kata-kata selamat terus mengalir. Ini akan menunjukkan bahwa aku sama sekali tidak punya pacar. Ini terlalu mengecewakan. Jadi aku malu untuk mengatakan yang sebenarnya. Hanya bisa tersenyum kaku menanggapi berkah semua orang. Tiba di grup Wansing. Emma King tahu bahwa gajinya dipotong 4 kali lipat. Apa? Emma King menatap Xiao Song dari Departemen Keuangan dengan tak percaya. Terkejut. Memotong gajiku 4 kali lipat? Kenapa? Xiao Song memandang Emma King dengan ekspresi sulit. Sampai. KMA. Ini perintah langsung dari CEO Liu. Aku benar-benar tidak bisa menolaknya. Berbicara tentang Liu Yi. Emma King segera membayangkan. Wajah dingin dan menusuk itu di benaknya. Dengan malas memeluk bahunya. Wanita sombong yang selalu melihat orang lain dari bawah matanya. Baiklah. Aku mengerti. Emma King berkata tanpa daya. Maaf. GMA. Xiao Song tersenyum canggung. Tidak apa-apa. Terlambat adalah masalahku. Emma King tersenyum. Emma King tidak menyelesaikan kalimat ini. Terlambat memang masalah Emma King. Pemotongan gaji juga pantas. Tapi masalahnya kau memotongnya 4 kali lipat. Ini agak berniat jahat. Saat Emma King kembali ke area kantor, hal pertama yang dia lakukan adalah mencari Wang Lei. Untuk menanyakan fakta. Wang Lei sedang menelepon pelanggan. Emma King menepuk bahu Wang Lei dari belakang. Lalu menoleh ke arah kantor. Yang berarti, datanglah ke kantorku sebentar lagi. Ketika Wang Lei melihat ini, dia berkomunikasi dengan pelanggan. Sambil mengangguk ke Emma King. Setelah Wang Lei menutup telepon, dia bangkit dan pergi ke kantor Emma King. Lazy. Apa yang terjadi kemarin? Aku mabuk berat. Emma King tiba. Kemarin. Wang Lei tertawa. Kemarin semuanya baik-baik saja. Tidak ada masalah. Kenapa? Siapa yang mengantarku pulang? Emma King bertanya. Hah? Wang Lei memandang Emma King dengan aneh. Mei Hao marah. Pertanyaan macam apa itu? Siapa lagi? Tentu saja, istriku. Kemudian, Wang Lei juga bertanya. Anak baik. Ada apa denganmu? Belum bangun ya? Emma King tenggelam dalam pikirannya. Liu Yi membawanya pulang. Mungkinkah itu rumah Liu Yi? Pindah ke sebelah rumahnya setengah bulan yang lalu. Ternyata itu dia. Memikirkan ini. Emma King memikirkan mesin game di ruang tamu. Dan figur anime di kamar tidur. Dan memikirkan Liu Yi yang. Wajah poker yang membuat orang menjauh. Sudahlah. Apakah Liu Yi terlihat begitu manis? Namun, berbicara tentang Liu Yi. Menatap Wang Lei dengan serius. Menekankan kata demi kata. Kamu. Teman. Wanita. Adalah. Aku tahu. Reaksi Wang Lei sangat normal. Tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut. Ini membuat Emma King tercengang. Kamu tahu? Wang Lei mengangguk. Menjelaskan. Hari ini ipar perempuan mencariku. Dia memberitahu aku segalanya. Hah. Emma King Chang menghela napas lega. Sampai. Kamu tahu itu baik. Kakak ipar. Emma King bereaksi. Dia melihat Wang Lei. Mengaum tidak bisa didapatkan. Apa yang kamu ketahui? Pagi ini dia sudah memberitahuku semuanya. Wang Lei sampai. Bukan. Hal aneh apa yang dia katakan padamu? Emma King menjelaskan. Dia sama sekali bukan hubungan romantis. Kemarin dia hanya membantu saja. Sepertinya kalian semua sudah membahasnya. Wang Lei menyeringai. Emma King benar-benar terdiam. Dia menemukan bahwa anak Wang Lei ini salah paham. Aduh. Saudara. Wang Lei maju. Menepuk bahu Emma King dengan sikap dewasa. Jalan sepanjang 4 li itu. Aku mengerti semuanya. Aku mengerti semuanya. Setidaknya aku ini seorang kepala penjualan. Aku berurusan dengan klien berkualitas tinggi. Apa yang tidak aku mengerti tentang ini? Jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kamu. Emma King tersenyum pahit. Jangan bicara dulu. Dengarkan aku. Wang Lei memotong perkataan Emma King. Kemudian dia meletakkan kedua tangannya di belakang punggung. Seolah-olah seorang tua bijak. Berjalan di kantor. Menjelaskan. Kakak iparmu sudah bilang. Kamu dan dia memiliki perbedaan status yang besar. Benar-benar orang dari dua dunia yang berbeda. Itu sama sekali tidak mungkin. Tapi, aku bisa melihatnya. Wang Lei berkata dengan sungguh-sungguh.
Kamu. Otot di sudut mulut Ma King berkedut. Untuk. Apalagi yang kau lihat? Aku bisa melihat. Kalian adalah cinta sejati. Wang Lei berkata dengan yakin. Saat Wang Lei mengucapkan kata-kata ini, Ma King merasa sedikit haus. Bagaimanapun, dia minum banyak alkohol kemarin. Mulut kering itu normal. Jadi dia membuka tutup gelas airnya. Dan minum seteguk air putih. Uhuk. Hai hai hai. Ma King tersedak hingga wajahnya memerah. Dia melihat ke arah Wang Lei. Untuk apa-apaan ini? Wang Lei masih menganalisis dengan gembira. Sebenarnya, aku juga mengerti maksud Nyonya Liu Yi. Melakukan ini adalah untuk melindungimu. Melindungiku? Ma King menatap Wang Lei dengan tak percaya. Hai. Wang Lei menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya. Berani mencari tahu. Pembawa sial. Wanita cantik seperti kakak ipar. Pasti banyak pengejarnya. Pria yang berani mengejar kakak ipar. Apa mungkin orang biasa? Jika mereka tahu, kau pacar kakak ipar, pasti akan membuat masalah denganmu. Ma King. Berhenti. Ma King segera menyuruhnya berhenti. Sampai. Dengarkan penjelasanku. Semuanya tidak serumit yang kau pikirkan. Dia hanya ingin membantuku. Sebenarnya begini. Ma King dengan sabar menceritakan semua kejadian sejak bertemu Liu Yi, hingga reuni teman sekelas kemarin. Semuanya diceritakan kepada Wang Lei dengan detail. Wang Lei memegangi dagunya. Semakin didengar, ekspresinya semakin serius. Setelah menjelaskan, Ma King menghela napas panjang. Sampai. Apakah kamu mengerti sekarang? King R. Wajah Wang Lei menjadi serius. Apa yang kamu lakukan itu salah. Wang Lei hadir. Apa yang salah? Ma King hadir. Aku harus mengubah naskahmu ini. Wang Lei hadir. Coba kamu lihat. Hal tentang kamu bertemu kakak ipar di Starbucks. Kamu bisa saja salah mengenalinya. Kakak ipar tidak mungkin salah mengenali orang, kan? Kenapa dia malah membawamu pergi? Lalu kebetulan membawamu menemui Yu Hong. Di sini kamu harus menambahkan beberapa detail. Kalau tidak, orang lain tidak akan percaya. Pada akhirnya, hubungan pacaran kalian akan tetap terungkap. Wang Lei berkata dengan serius. Intinya, Wang Lei sama sekali tidak percaya pada Ma King. Fakta bahwa dia dan Liu Yi sama sekali bukan sepasang kekasih. Dia masih mengira Ma King, masih mengarang cerita untuk menyembunyikan hubungan Ma King dan Liu Yi. Ma King melihat ekspresi serius Wang Lei. Kupikir dia mempercayai kata-kataku. Siapa sangka, pada akhirnya malah berperan sebagai penasihat. Takut Ma King menampar wajahnya sendiri. Seluruh orang benar-benar terdiam. Selesai. Gagal. Saudaraku ini. Benar-benar tidak ada harapan. Wang Lei melihat Ma King yang wajahnya penuh garis hitam. Dengan tak berdaya menghela napas. Anakku sayang. Aku salah paham padamu. Wang Lei menyadari. Aku kira. Kamu tidak ingin orang lain tahu. Hubunganmu dengan Liu Yi. Karena kamu khawatir hal ini akan memberikan tekanan opini publik pada Liu Yi. Baru hari ini Liu Yi berbicara denganku. Baru aku sadari. Tidak mengungkapkan hubungan kalian sebenarnya adalah bentuk perlindungan Liu Yi padamu. Ma King dengan tak berdaya melambaikan tangannya. Ma King pada saat ini benar-benar tidak ingin mengatakan sepatah kata pun. Bukannya Ma King sengaja menipu Wang Lei. Untuk sahabat Wang Lei ini, Ma King benar-benar tidak punya apapun untuk disembunyikan. Tapi masalahnya adalah, anak ini benar-benar terluka. Kemampuan mengarang cerita ini benar-benar membuat Ma King tidak bisa berkata apa-apa. Saudaraku. Wang Lei menepuk bahu Ma King dengan berat. Lalu berkata dengan mata berkaca-kaca. Jangan katakan apapun. Melihatmu bisa memiliki pacar yang begitu hebat. Aku, Wang Lei, dari lubuk hatiku merasa bahagia untukmu. Melihat Wang Lei begitu terbawa suasana. Air mata Ma King benar-benar menetes. Jangan. Ma King berkata dengan nada ingin menangis tetapi tidak bisa. Saudaraku, jangan menangis. Seharusnya aku yang menangis. Aduh. Wang Lei mendongak. Menatap langit-langit dan menghela napas. Benar. Sebenarnya. Sejujurnya. Bahkan jika aku memperhatikannya kemarin. Aku tidak percaya bahwa dia adalah pacarmu. Bukan hanya aku. Semua teman sekelas juga. Semua orang meragukan hal ini. Lagi pula, kalian berdua berasal dari dunia yang berbeda. Benarkah? Ma King melihat secercah harapan. Dia tiba-tiba mendongak dan menatap Wang Lei. Jangan bicara omong kosong. Saudaraku, sebaiknya jangan percaya. Tapi tahukah kamu? Ketika kamu terlalu banyak minum. Ketika kamu jatuh ke dada Liu Yi. Semua orang percaya. Wang Lei menjelaskan. Apa? Ma King langsung melompat dari kursinya.
Kamu terlalu banyak minum. Pasti tidak ingat. Wang Lei tertawa. Ma King menatap Wang Lei dengan ekspresi ngeri. Dia tidak percaya pada dirinya sendiri. Berani sekali menyelusup ke dada Liu Yi. Bagaimana mata-mata itu bisa bertahan hidup sampai hari ini? Benar-benar keajaiban. Ma King menyentuh benjolan besar di dahinya. Ma King saat ini masih tidak tahu benjolan besar di kepalanya. Sebenarnya karena dia mengatakan beberapa kata-kata kotor. Membuat Liu Yi mengerem mendadak. Menyebabkan kepala Ma King terbentur mobil. Benjolan di dahi Ma King. Semuanya bengkak. Apakah ini benar-benar menyelusup ke dadanya? Sepertinya menabrak pelat besi. Ma King benar-benar tidak mengerti. Kepalanya menyelusup ke dadanya. Bagaimana bisa menyebabkan benjolan besar? Agak tidak masuk akal. Tiba-tiba, ekspresi Wang Lei menjadi serius. Dia pernah berkata, dulu masih muda. Ada beberapa hal yang tidak bisa dimengerti. Sekarang aku akhirnya mengerti. Beberapa orang benar-benar tidak bisa disentuh. Seperti Liu Yi, seorang caebol. Tidak heran tidak ada yang berani mengejarnya. Seperti kecantikan yang mempesona ini. Tidak ada pria yang tidak membayangkannya. Tapi masalahnya adalah, orang yang benar-benar memiliki kekuatan untuk mengejarnya benar-benar tidak ada. Jangan katakan dia tidak setuju. Bahkan jika dia setuju, seseorang akan datang mencari masalah denganmu keesokan harinya. Ma King tersenyum pahit dan berkata, apa-apaan ini? Saudaraku, kamu harus mengerti. Seperti Liu Yi, seorang caebol. Sejak dia lahir, pernikahan sudah tidak lagi menjadi miliknya. Dia sudah kehilangan hak untuk menyukai seseorang. Dia sudah menjadi komoditas keluarga. Untuk menukar lebih banyak keuntungan. Wang Lei memandang Ma King dengan ekspresi simpati. Liu Yi menyukaimu. Ketahuilah betapa sulitnya keputusan yang dia buat di belakangnya. Dia menentang seluruh keluarganya. Dia melakukan begitu banyak untukmu. Kamu harus menghargainya dengan baik. Baiklah, saudaraku, aku tidak akan banyak bicara. Aku tidak bisa membantumu dengan tatapan ini. Namun, kamu harus memberitahuku jika ada apa-apa. Pasti akan kubantu jika aku bisa. Jika aku tidak bisa membantu, aku akan tetap berusaha membantu. Wang Lei menepuk dadanya dengan sungguh-sungguh. Meskipun Wang Lei salah paham dengan badan pesawat, namun menghadapi kata-kata Wang Lei ini, Ma King sangat tersentuh. Di masyarakat yang materialistis ini, apalagi teman, bahkan kerabat pun belum tentu bisa seperti Wang Lei. Daripada mengatakan genggam Liu Yi, itu semua omong kosong. Namun, saudara Wang Lei di depannya ini benar-benar layak untuk digenggam. Ma King mengangguk dengan berat. 5 sore, santai. Seorang karyawan datang ke kantor Ma King. GMA. Karyawan secara pribadi tiba. Ma King menjawab dengan tenang. Liu Zong mencari Anda. Karyawan tiba. Ketika Ma King mendengar bahwa Liu Yi sedang mencarinya, dia langsung terkejut. Dia merasa bahwa Liu Yi mencarinya kemungkinan besar bukan untuk hal yang baik. Dia merasa gugup. Tetapi di permukaan, dia tenang. Ma King mengangkat kepalanya dan tersenyum. Aku tahu. Karyawan itu pergi. Ma King melihat bahwa itu adalah Ma King. Dan dia langsung menyesalinya. Mengapa dia menggunakan kata, silakan? Liu Yi meletakkan pena di tangannya. Dan menatap Ma King dengan dingin dan tanpa ampun. Dia melirik pintu di belakang Ma King. Tutup. Pintu tertutup. Tutup. Mengapa menutup pintu? Ma King tersenyum dengan rasa bersalah. Dia khawatir Liu Yi akan membuatnya kesulitan. Seperti bantingan bahu atau semacamnya. Aku berkata, tutup pintu. Kata Liu Yi dengan tidak sabar. Ma King dengan enggan menutup pintu. Kemudian, keduanya terdiam. Ma King yang bersalah tidak berani mengangkat kepalanya. Menatap langsung mata Liu Yi. Tatapan dingin Liu Yi mengunci Ma King dengan erat. Itu. Ma King dengan canggung menggaruk ujung penanya. Berkata dengan malu-malu, terima kasih untuk kejadian kemarin. Wang Wei salah paham. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Kata Liu Yi dengan tenang. Dia, Ma King memikirkan Wang Wei. Wajahnya langsung menjadi gelap. Aku juga sudah menjelaskannya padanya. Sepertinya, kesalahpahaman itu semakin dalam. Bagaimana kamu menjelaskannya padanya? Liu Yi bertanya. Katakan saja kamu hanya membantu. Ma King menjelaskan. Menurutmu dia akan percaya? Mata indah Liu Yi menatap tajam. Tapi, Ma King menatap Liu Yi dengan lemah. Sanggah, bukankah kamu juga menjelaskannya seperti itu padanya? Penjelasanmu saja tidak dia percaya. Apa dia akan percaya jika aku yang menjelaskan? Liu Yi merasa kesal. Liu Yi menyadari bahwa Ma King ini
Benar-benar pantas dipukul. Jelas-jelas tampangnya penakut dan takut dipukul. Tapi mulutnya selalu saja mengeluarkan sesuatu yang jika tidak kamu lakukan, dia akan mengatakan itu tidak pantas. Kembalikan uangnya padaku, kata Liu Yi dengan dingin. Uang? Ma King tertegun. Bertanya dengan ekspresi bingung. Uang apa? Jangan pura-pura bodoh. 5.000 yuan yang kuberikan padamu hari itu, kata Liu Yi. Ma King berpikir sejenak. Bertanya. Ngomong-ngomong, kenapa kau memberiku 5.000 yuan hari itu? Jangan bicara omong kosong, kata Liu Yi dengan tidak sabar. Itu bukan uangmu. Ma King juga berpikir begitu. Segera tidak mengatakan apa-apa lagi. Mengeluarkan ponselnya dan mentransfer uang itu ke Liu Yi. Tidak cukup, kata Liu Yi dengan dingin. Ma King memasang wajah bingung. Kau hanya memberiku 5.000 saat itu. Kemarin aku berperan sebagai pembantu rumah tanggamu. Kau pikir itu gratis? Kata Liu Yi dengan dingin. Bukan, kata Ma King dengan tidak mengerti. Kita juga tidak membicarakan biayanya saat itu. Kau mau bermain curang, ya? Liu Yi langsung berdiri. Ma King menatap Liu Yi yang sudah berdiri. Sepertinya dia akan bertindak. Baiklah. Ma King mengeluarkan ponselnya lagi. Transfer. Berapa banyak? 10.000. Liu Yi mentransfer. Dasar bodoh. Wajah Ma King menjadi hijau. 10.000? Memintaku berperan sebagai pembantumu? Harga ini sudah murah. Liu Yi memandang Ma King dengan jijik. Menurutmu, apa yang ada padamu yang bisa mendukungmu? Untuk memiliki seorang pelayan caebol? 10.000 ya 10.000. Perlukah mengatakan hal yang begitu berlebihan? Ma King tertegun. Kemudian dengan enggan memindai uang itu. Liu Yi menerima uang itu. Hatinya merasa sedikit seimbang. Oke, tidak ada urusan lagi denganmu. Liu Yi pergi. Ma King hendak pergi. Tiba-tiba teringat benjolan besar di dahinya. Benar. Ada yang ingin kutanyakan. Ma King berbalik. Bertanya dengan bingung. Kemarin aku terlalu banyak minum. Tidak ingat apa yang terjadi. Tapi bagaimana dengan benjolan di kepalaku? Hati Liu Yi baru saja sedikit tenang. Mendengar tentang kejadian kemarin. Langsung teringat Ma King kemarin. Menabrak Ma King sambil mengoceh di mobilnya. Menabrak Ma King membuka resleting celananya di depannya. Menabrak Ma King hingga air kencingnya menyembur ke seluruh kamar mandi. Seketika wajah cantik Liu Yi menjadi gelap. Ma King tersenyum canggung. Aku dengar Wang Lei bilang, kemarin aku terlalu banyak minum, dan jatuh ke pelukanmu. Aku pikir itu tidak benar. Bahkan jika aku berada di pelukanmu, itu tidak akan menyebabkan benjolan besar di kepalaku. Itu tidak terbuat dari baja. Liu Yi bangkit. Berjalan menghampiri Ma King dengan sepatu hak tinggi. Mulutmu benar-benar cerewet. Liu Yi hampir terjatuh dengan cara menggunakan jari kakinya. Liu Yi meraih lengan Ma King. Kemudian seluruh tubuh Ma King melakukan putaran 360 derajat yang indah di udara. Terakhir, mendarat dengan pinggang. Ma King memegangi pinggangnya. Menggerutu dan berkata, bukan begitu. Apa kau punya masalah? Kenapa tiba-tiba menyerang? Aku sudah memberimu uang. Kau masih memukulku. Apa kau tidak punya akal? Keluar, Liu Yi menunjuk ke arah pintu. Pekerjaan hari itu selesai. Ma King menyelesaikan semua kinerja departemen hari ini. Meregangkan tubuhnya. Aduh, akhirnya selesai. Ma King menghela nafas. Mendongak melihat waktu. Sekarang sudah pukul 7 lebih. Melihat ke langit di luar jendela. Langit sudah gelap. Ma King menepuk kepalanya. Bangun. Pulang kerja. Berjalan keluar kantor. Saat absen, dia bertemu dengan Liu Yi. Ma King berhenti. Liu Yi juga berhenti. Ekspresi keduanya sedikit tidak alami. Sial. Itu adalah pikiran pertama yang terlintas di benak keduanya. Kebetulan. Saat ini, Wang Lei juga akan pulang kerja dan absen. Melihat pasangan ini, senyum perlahan muncul di wajahnya. Berpikir, perusahaan ini sangat bagus dengan pacarnya. Pulang kerja selalu bersama. Wang Lei absen. Mengangkat alis ke arah Ma King. Bersiul. Pergi. Setelah Wang Lei pergi, Ma King melihat bahwa Liu Yi tidak berniat untuk absen. Dia memutuskan untuk absen duluan. Masih pergi? Siapa sangka. Saat ini Liu Yi juga memikirkan hal yang sama. Maka hadiah canggung pun muncul. Keduanya secara bersamaan memberikan kartu nama mereka. Kedua kartu nama itu bertumpuk. Ma King membelalakan matanya. Menatap Liu Yi dengan tidak senang. Liu Yi juga demikian. Matanya membelalak. Juga menatap Ma King dengan tidak senang. 100 tahun untuk berbagi perahu. 1000 tahun untuk berbagi bantal.
Sinkronisasi yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh keduanya. Sekali lagi, tanpa disengaja. Keduanya berkata dengan tidak sabar. Kamu sengaja. Gila. Keduanya ternyata berkata lagi tanpa disengaja. Liu Yi seperti menghindari orang gila. Cepat menggesek kartu dan pergi. Ma King juga tidak terburu-buru menggesek kartu. Biarkan Liu Yi ini pergi dulu juga baik. Orang lain tidak tahu wanita ini. Apa yang terjadi, tidak berarti Ma King tidak tahu. Di mata orang luar, dia sangat cantik. Namun sebenarnya, dia adalah wanita yang cenderung melakukan kekerasan. Putri konglomerat mana yang belajar karate tanpa alasan? Orang seperti ini. Ditakdirkan untuk hidup sendiri. Tidak punya pacar. Liu Yi keluar dari perusahaan. Masuk ke mobil. Satu injakan gas. Menjauh. Meninggalkan asap knalpot untuk Ma King. Ma King tidak mengemudi. Karena rumahnya tidak terlalu jauh dari perusahaan. Cukup berjalan kaki. Mampir ke supermarket untuk membeli sayuran. Mengemudi malah merepotkan. Liu Yi baru saja pindah ke sini belum lama ini. Hidupnya belum teratur. Dalam perjalanan pulang, dia melihat supermarket. Baru kemudian dia ingat bahwa dia belum membeli sayuran. Memikirkan posisi ini. Apakah ada tempat parkir yang bagus? Mau tak mau dia harus mengemudi kembali ke kompleks perumahan. Kemudian berjalan kaki ke supermarket. Dengan demikian, Ma King bertemu lagi. Sebagai fakta, Liu Yi mendorong troli sambil memilih bahan makanan. Ma King juga mendorong troli sambil memilih bahan makanan. Karena perhatian keduanya terfokus pada bahan makanan. Mereka tidak memperhatikan saat berbelok di sudut. Dengan suara keras, kedua troli bertabrakan. Bagaimanapun, mereka menabrak satu sama lain. Pada saat pertama, keduanya tidak melihat siapa lawannya. Maaf, keduanya berkata hampir bersamaan. Ketika Ma King melihat bahwa lawannya adalah Liu Yi, memikirkan permintaan maaf yang dia katakan. Dia ingin menampar wajahnya sendiri. Sayangnya, kata-kata itu sudah terucap. Sepertinya kamu mesum, kata Liu Yi dengan dingin. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang mendengarnya. Semua orang memandang Ma King dengan aneh. Siapa? Siapa-siapa? Ma dengan marah berkata. Siapa yang mesum? Bagaimana caramu berbicara? Kenapa kau terus mengikutiku? Liu Yi menatap Ma dengan dingin. Aduh, aku perhatikan kau ini. Ma berkacak pinggang. Tertawa. Aku perhatikan kau ini. Sangat percaya diri. Kau tidak mungkin berpikir karena kau sedikit cantik. Kau pikir semua pria menyukaimu, ya? Mengikutimu? Aku malah ingin menghindarimu. Kau ini cerewet sekali. Liu Yi menegur. Aduh, aduh, aduh. Ma dengan cepat menjauh dari jarak bahaya. Mau main fisik, ya? Aku beritahu ya. Banyak orang yang melihat. Liu Yi melirik dingin. Melihat memang ada banyak orang saat ini. Tidak enak untuk berkelahi. Apakah ini bisa dianggap membiarkan Ma King pergi? Jauhi aku. Liu Yi menatap Ma King dengan jijik. Semua orang ribut karena sebuah kalimat. Pria yang air kencingnya bercabang. Awalnya suaranya tidak terlalu keras. Maksud Liu Yi. Hanya agar Ma King yang mendengarnya saja. Siapa sangka. Orang-orang di sekitar. Semua memusatkan perhatian pada Ma King. Dan wanita cantik ini. Jadi kata-kata Liu Yi ini secara alami diterima oleh semua orang. PFFT. Orang-orang yang menonton tidak bisa menahan diri. Mendengar air kencing Ma King bercabang. Semua tertawa terbahak-bahak. Kalimat tanpa sadar dari Liu Yi. Tanpa diduga didengar oleh begitu banyak orang. Seketika wajah cantik Liu Yi juga menunjukkan sedikit ketidakwajaran. Sebenarnya, maksud Liu Yi hanyalah menggunakan kalimat ini untuk mengusir Ma King saja. Setelah mengatakannya, dia juga sedikit menyesal. Ini secara tidak sengaja mengungkap informasi lain. Yaitu, ketika Ma King buang air kecil, dia pernah melihatnya sendiri. Ketika Ma King mendengar kata-kata Liu Yi ini, wajahnya memerah karena malu. Dia berkata dengan panik, apa yang kau bicarakan? Air senimu yang bercabang. Anak kecil. Liu Yi berkata dengan dingin. Meskipun kata-katanya tidak jelas, namun maksud Liu Yi sangat jelas. Hahaha. Sekarang, tawa meledak. Hahaha. Orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Banyak orang mulai menari. Bahkan ada yang sudah tertawa sampai tidak bisa berdiri. Dalam hal adu mulut, dia bisa dikatakan tak terkalahkan. Liu Yi punya harga diri. Tidak bisa berhenti mengomel. Tidak bisa seperti Ma King. Meniru gerakan lucu dengan tangan yang menghalangi. Tapi melihat Ma King mempermalukan dirinya sendiri seperti ini, Liu Yi hanya bisa menonton. Yang menyedihkan adalah,
Peniruan Ma King. Dia hampir tidak bisa menahan tawa. Ini adalah hal yang paling memalukan baginya. Wah suami. Lihat pasangan itu. Mereka sangat lucu. Iya. Gadis itu sangat cantik. Iya, iya. Pasangan ini sangat menarik. Aku sangat iri pada pria itu. Karena memiliki pacar yang sangat cantik. Kerumunan terus berdiskusi. Karena sorak-sorai orang-orang di sekitar. Ma King terbawa suasana. Meniru dengan sangat gembira. Tiba-tiba, Ma King merasa lengannya seolah-olah dicengkeram oleh sesuatu. Ma King melihat Liu Yi mencengkeram lengannya. Seketika wajahnya menjadi hijau karena ketakutan. Tunggu. Ma King tersenyum pahit. Sebuah lemparan bahu yang indah. Jeritan mengerikan Ma King bergema di seluruh tempat. Seketika seluruh tempat menjadi gempar. Siapa yang bisa membayangkan? Kecantikan sedingin es seperti itu ternyata menggunakan karate. Serangan yang bersih dan rapi. Tanpa bertele-tele. Ini terlihat seperti seorang ahli. Ma King berbaring di tanah. Menatap Liu Yi. Menyisakan jarak pandang tertinggi. Adalah kaki jenjang yang indah. Adalah rasio pinggul dan pinggang yang berlebihan. Adalah wajah cantik yang dingin menusuk tulang. Hanya saja agak sakit. Liu Yi menggerogoti sampah di tanah dengan sepatu hak tingginya. Dengan dingin berkata. Bermulut besar. Katakan. Liu Yi pergi dengan sepatu hak tinggi 50 cm. Dalam perjalanan pulang. Liu Yi berjalan di depan. Ma King berjalan di belakang. Benar-benar marah. Sambil menggosok pinggangnya, Ma King bergumam dengan kesal. Bukannya Ma King ingin mengikutinya. Tetapi Liu Yi terus berjalan di depan Ma King. Sambil berjalan, Ma King terkejut menemukan dirinya dan Liu Yi. Ternyata searah. Ma King tertegun. Tidak ada kompleks perumahan mewah di dekat sini. Konglomerat akan tinggal di kompleks perumahan murah ini? Angin musim panas sangat menyegarkan. Desir dedaunan pohon willow yang jatuh. Adalah suara jangkrik di rerumputan. Bintang-bintang di langit menerangi lampu jalan. Cahaya kuning redup. Tidak secerah matahari di siang hari. Tapi sangat lembut. Mengikuti. Kamu tinggal di mana? Sepertinya kita searah. Ma King tersenyum. Kata-kata ini memiliki arti lain. Itu menunjukkan bahwa Ma King bukan orang mesum. Alasan dia terus mengikutinya adalah karena searah. Jangan bicara padaku. Liu Yi berkata dengan dingin. Aku merasa jijik. Ma King awalnya ingin mengobrol dengan Liu Yi secara normal. Namun, dia merasa terpukul oleh ucapan Liu Yi bahwa dia merasa jijik. Aku baru sadar kamu ini tidak bisa berbicara dengan benar. Ma King menegur. Jangan ikuti aku. Liu Yi berkata dengan dingin. Ma King menunjuk ke jalan di depan. Rumahku ada di depan. Siapa yang mengikutimu? Kalau begitu, ambil jalan lain. Liu Yi memandang Ma King dengan jijik. Cih, Ma King berkata dengan nada meremehkan. Berubah jalan? Ya sudah berubah jalan. Siapa yang mau berjalan di jalan yang sama denganmu? Ma King berbelok. Mengambil jalan memutar. Ketika Liu Yi melihat bahwa Ma King tidak mengikutinya. Dia menghela napas lega. Dia tidak ingin Ma King tahu tentang dirinya. Tinggal di kompleks kecil yang sama dengannya. Siapa sangka Liu Yi baru saja bernapas lega. Ma King benar-benar berbalik lagi. Apa yang kamu lakukan kembali? Bentak Liu Yi. Hai, kata Ma King sambil tersenyum. Tidak menyangka, kan? Kembali lagi. Hai, kamu tidak merasa jijik lagi? Apakah kamu marah? Apa kamu punya masalah? Kata Liu Yi dengan dingin. Hai, berjalan di depanmu. Ma King berjalan di depan Liu Yi. Kemudian berbalik dan berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu lakukan mengikutiku? Mengikuti orang mesum. Kalau begitu, kamu mencium bau kentutku di belakangku. Ma King tertawa. Berkata. Ma King meletakkan kedua tangannya di belakang kepalanya. Berjalan di depan dengan ekspresi arogan. Sambil berjalan, Ma King berseru kepada Liu Yi di belakangnya. Hati-hati ya. Aku kentut. Aku tidak peduli jika kamu mencariku. Sambil berkata, Ma King menepuk pantatnya. Berusaha menyebarkan baunya sejauh mungkin. Tato Liu Yi. Hidungnya yang mancung berkerut. Mengerutkan hidung dan menghindar ke samping. Menjijikan, kata Liu Yi dengan jijik. Hehe. Ma King melihat Liu Yi di belakangnya. Dan berkata sambil tersenyum. Jangan kentut. Wanita cantik sepertimu pasti tidak akan kentut. Benar kan? Belum selesai berbicara. Ma King tiba-tiba melihat di belakang Liu Yi. Ada cahaya yang semakin dekat. Dan Liu Yi terus bergerak ke samping. Sial. Ma King sangat terkejut. Kamu cepat. Namun, saat ini berbicara sudah terlambat. Cahaya semakin dekat.
Liu Yi masih mendekat ke arah cahaya itu. Ma King menggertakkan gigi. Berlari mendekat. Tepat ketika cahaya akan menabrak Liu Yi. Ma King memeluk Liu Yi dan berguling ke pinggir jalan. Liu Yi hanya sibuk menghindar ke samping. Tidak memperhatikan kendaraan yang melaju dari belakang. Lalu dirinya dipeluk oleh Ma King yang berlari. Kemudian hembusan angin kencang melesat melewati telinga. Ketika Liu Yi sadar, dia baru menyadari. Ternyata dia baru saja lolos dari maut. Saat ini, Ma King memeluk Liu Yi. Ma King di bawah. Liu Yi di atas. Tubuh mereka berdua saling bertautan erat. Ma King memeluk Liu Yi. Terkejut. Aneh. Wanita ini. Harga sahamnya sangat kecil. Cabi. Wajah Liu Yi perlahan terangkat dari dada Ma King. Melihat ekspresi menikmati Ma King. Seketika wajahnya memerah. Ma King sangat pintar. Melihat Liu Yi akan meledak. Matanya melotot. Melihat mobil yang menjauh di sana. Mulai mengumpat. Butakah? Tidak tahukah ini jalur bukan kendaraan bermotor? Bagaimana jika menabrak orang? Ini belum selesai. Ma King menoleh untuk melihat Liu Yi. Memarahi seperti seorang sesepuh. Kamu ini kenapa? Tidak tahu ada kendaraan di belakang? Langsung menabrak mobil. Tidak sayang nyawa? Harus diakui. Serangan pendahuluan Ma King benar-benar membuat Liu Yi terpana. Liu Yi menatap Ma King yang sedang mengamuk di depannya dengan tercengang. Seluruh dirinya terkejut dengan sikap Ma King yang bertanggung jawab terhadap kehidupan. Dengan begitu, Liu Yi merasa tidak enak untuk mempermasalahkan apapun. Orang itu menyelamatkannya dengan mempertaruhkan nyawanya. Pada akhirnya, dia malah menyalahkan orang itu karena menyelamatkannya dari tenggelam. Ini terlalu tidak bermoral. Ma King masih dengan marah menegur. Kamu mungkin tidak takut mati. Tapi apakah kamu sudah memikirkan perasaan keluargamu? Apakah kamu sudah memikirkan perasaan orang yang mencintaimu? Apakah kamu tahu bahwa tindakanmu adalah ekspresi yang sangat egois? Liu Yi mendengarkan teguran Ma King. Tiba-tiba, Liu Yi merasa bahwa Ma King di depannya tidak seburuk yang dia bayangkan. Orang ini sepertinya memiliki beberapa kelebihan. Tunggu sebentar. Tangannya sepertinya meremas pinggangku. Liu Yi menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Orang ini sepertinya memanfaatkan teguran ini untuk menyelamatkannya dari tenggelam selama ini. Tangan ini jelas tidak diam saja. Seketika, mata indah Liu Yi menjadi dingin. Apakah kamu menikmatinya? Liu Yi bertanya dengan acuh tak acuh. Ma King bertanya tanpa sadar. Luar biasa. Tapi tunggu sebentar. Apa aku belum selesai bicara? Baru selesai bicara. Ma King menarik napas dingin. Akhirnya menyadari dia keceplosan. Tanpa sengaja mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Atau wajah Liu Yi menjadi gelap. Atau cari tempat lain untuk mencubit. Wajah Ma King menjadi hijau. Ini sangat buruk. Aku baru sadar. Kau cukup licik, kata Liu Yi dengan dingin. Bukan. Nada bicara Ma King melembut. Tidak lagi sekeras sebelumnya. Ma King memasang wajah pahit. Sebaliknya, dengarkan penjelasanku. Aku tidak sengaja mengambil keuntungan darimu. Aku hanya ingin membuktikan sesuatu. Liu Yi mencibir. Lihat. Saudaraku bilang aku minum terlalu banyak dan masuk ke pelukanmu. Ma King bertepuk tangan. Tidak mengerti. Aku merasa saudaraku jelas-jelas menipuku. Jika aku masuk ke pelukanmu, kepalaku bisa benjol besar. Hanya karena hal ini. Aku sengaja bereksperimen tadi. Itu tidak mungkin. Itu bukan terbuat dari baja. Bagaimana bisa membuat kepalaku benjol besar? Benar-benar membuka kendi yang tidak seharusnya. Ma King mabuk berat. Masuk lagi ke dada Liu Yi. Ini adalah sepanjang hidup Liu Yi. Jelas sudah hampir melupakan kejadian itu. Sekarang malah ditendang keluar lagi oleh orang yang banyak bicara ini. Sudahlah. Liu Yi dengan tidak sabar menyeka lengannya. Diam. Berhentilah menjelaskan, kau orang yang banyak bicara. Ma King bingung. Tidak mengerti apa yang salah dengan perkataannya. Liu Yi meraih lengan Ma King. Ma King kekar. Wajahnya pucat. Tunggu. Liu Yi memutar lengannya ke belakang. Sebuah lemparan. Ma King Ren terbang keluar. Sekali lagi, putaran 360 derajat yang indah dengan tingkat kesulitan 4. Pinggang tidak menyentuh tanah. Otakku. Ma King menyeringai kesakitan. Bangun. Liu Yi menyingkirkan rambutnya yang berantakan. Jangan dong. Ma King berkata dengan sedih. Setidaknya aku menyelamatkan hidupmu. Omong kosong. Tidak akan ada banyak masalah. Liu Yi berkata dengan dingin. Aku tidak kentut. Ma King menjelaskan. Itu tidak penting lagi. Liu Yi berkata dengan acuh tak acuh. Saat dia berkata, Liu Yi meraih lengan Ma King lagi.
Lemparan bantingan yang indah lagi. Liu Yi tidak berniat melepaskan. Mengangkat lengan Emma King. Menambahkan lemparan bantingan lagi. Hasilnya, adegan yang tidak manusiawi muncul. Terlihat, di bawah langit berbintang. Lampu jalan redup. Angin sepau-sepau lembut. Pohon willow berdesir. Jangkrik di rerumputan mengiringi. Liu Yi membanting mangkuk seperti membuang sampah. Dari kiri ke kanan. Kemudian dari kanan ke kiri. Berulang-ulang. Mendengar suara gembira Emma King. Hari musim panas yang indah lainnya. Itulah yang dipikirkan Liu Yi. Singkatnya, Liu Yi lelah. Juga merasa lega. Mungkin, Emma King juga hampir menemui ajal. Mengangkat tangan untuk menyeka keringat di dahinya. Mengambil sayuran. Pergi. Emma King bangkit dengan susah payah. Menatap punggung Liu Yi yang anggun. Apa-apaan ini? Bagaimanapun juga, aku menyelamatkan hidupmu. Perlukah sampai memukul orang? Tiba di kompleks perumahan. Emma King menatap Liu Yi dengan ekspresi terkejut. Dia berpikir, tidak mungkin. Dia juga tinggal di sini? Ketika mereka berdua masuk ke gedung. Emma King sangat terkejut. Tidak mungkin. Dia tinggal di gedung yang sama denganku. Ketika mereka berdua tiba di lantai 2. Emma King benar-benar tercengang. Mungkinkah orang yang pindah ke sebelah adalah dia? Kemarin aku tidur semalam di rumahnya. Tidak, tidak, tidak. Tidak, Emma King menggelengkan kepalanya dengan panik. Berusaha keras untuk membuang semua pikiran menakutkan ini. Dari benaknya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tadi pagi aku melihat rumah tetangga. Mesin game di ruang tamu. Figur anime di kamar tidur. Dan berbagai macam boneka binatang. Hal-hal ini. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, itu tidak cocok dengan Liu Yi. Mustahil. Mustahil. Mutlak. Mustahil. Liu Yi melihat Emma King menggelengkan kepalanya seperti orang idiot yang kejang. Berkata dengan tidak sabar. Apakah kamu suka dipukuli? Emma King keluar dari kamar. Membuka pintu rumah. Tiba. Aku pulang. Kenapa? Tidak boleh? Liu Yi menyaksikan Emma King. Membuka pintu kamar sebelah. Seluruh dirinya merasa tidak enak. Yang tidak pernah dia duga adalah Emma King ini. Ternyata tinggal di sebelah rumahnya. Seandainya aku tahu seperti ini. Semalam dia menggeledah. Kunci di saku bajunya. Langsung menyeretnya ke rumahnya. Kenapa harus repot-repot? Liu Yi benar-benar terdiam. Dia buru-buru membuka pintu rumahnya. Dan membantingnya hingga tertutup. Emma King melihat Liu Yi masuk ke rumah. Dan bergumam. Ternyata benar rumahnya. Saat makan malam. Emma King sambil makan. Sambil berpikir. Liu Yi ini sangat aneh. Penampilannya sangat dingin. Kemanapun dia pergi selalu menjaga sikap. Tipikal, aku adalah CEO. Aku yang paling hebat. Sesuai dengan karakter dalam drama TV. Orang seperti ini biasanya perfeksionis. Mengenakan pakaian bermerek. Bersikap anggun. Tinggal di villa mewah. Minum anggur merah yang mahal. Gajinya sebulan juga hampir sama dengan orang biasa. Memeluk boneka binatang. Memegang stick dan bermain video game. Ini terlihat seperti orang biasa. Tidak ada perbedaan besar. Ada hal yang merusak suasana. Emma King teringat siksaan Liu Yi yang tidak manusiawi. Serangkaian peninjauan yang gagal. Omong kosong orang biasa. Emma King mengutuk. Dengan aura jahat. Emma King terus memasukkan nasi ke dalam mulutnya. Untuk menebus kesalahan. Setelah makan, Emma King mulai mencuci pakaian. Saat menjemur pakaian. Dia bertemu Liu Yi lagi dan lagi. Dia juga menjemur pakaian. Rumah yang ditinggali Liu Yi dan Emma King. Bukanlah rumah besar. Hanya satu kamar tidur dan satu ruang tamu yang sederhana. Setiap rumah memiliki balkon kecil. Kebetulan balkon kedua rumah bersebelahan. Jarak di antara mereka tidak terlalu jauh. Mungkin sekitar 50 cm. Jarak ini saat berdiri di balkon. Satu langkah saja sudah cukup untuk menyeberang. Liu Yi sedang menjemur pakaian. Melihat Emma King juga menjemur pakaian. Gerakannya tiba-tiba terhenti. Alisnya juga berkerut. Begitulah rasanya membenci seseorang. Melakukan hal yang sama dengannya. Akan ada rasa malu yang tak terlukiskan. Ada. Emma King menjemur celana dalamnya. Sambil tertawa. Bukankah ini CEO Liu? Liu Yi tampak dingin. Tidak berkata apa-apa. Pria memang seperti itu. Secara alami memiliki sifat kurang ajar. Kau tidak mengizinkanku melakukan apapun. Aku malah melakukannya. Kau ingin bersikap dingin? Hei, aku akan membuatmu tidak bisa bersikap dingin. Bahkan jika akhirnya dipukuli. Aku tetap ingin bersenang-senang. Aduh. Emma King menatap dengan ekspresi serius.
Kaus kaki di tangan Liu Yi. CEO Liu. Kamu ini. Luar biasa ya. Model ini seperti dilatih karate. Aduh. Jangan lihat aku gemuk sekarang. Dulu aku juga pria dengan otot dada. Hanya saja tidak sebaik latihanmu. Saat itu Liu Yi baru sadar bahwa dia benar-benar memegang. Dan dilihat oleh orang mesum ini. Cepat sembunyikan di belakang. Ternyata CEO Liu suka renda hitamnya. Emma King dengan senyum masam. Menunjukkan celana dalamnya kepada Liu Yi. Aku juga suka. Sayangnya punyaku tidak hitam. Lain kali aku akan membeli yang hitam. Nanti kita bisa cocok. Pergi sana. Ucap Liu Yi. Aduh. Emma King tampak terkejut. Liu Zong akan memarahi orang. Aku kira Liu Zong tidak akan memarahi orang. Ini pasti sangat menyakitkan. Putri hakim ini. Pendidikan berkualitas sejak kecil. Mulutnya penuh wewangian. Bukankah ini sama seperti buang air besar dari mulut? Pasti sangat tidak enak di hati. Apakah kamu selalu merasa bersalah di hati? Harus dikatakan. Kata-kata Emma King ini benar-benar tepat sasaran. Bisa dikatakan langsung menyentuh hati Liu Yi. Liu Yi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia ingin menggenggamnya dengan erat. Kau benar-benar pantas dipukul. Liu Yi berkata dengan gigi terkatup. Ah iya. Jangan terlalu sungkan. Emma King melambaikan tangannya dengan kesal. Kamu melakukannya bukan hanya sekali atau dua kali. Sekali lagi tidak masalah. Setelah selesai berbicara, Emma King memandang langit berbintang dengan wajah lega. Dengan lambaian tangan lebar. Dengan mata menyipit. Tiba. Di seluruh dunia. Siapapun bisa melihat hukuman untuk putri mereka. Dan aku. Emma King menepuk dadanya dengan keras. Dengan nada yang kuat. Dan aku. Emma King. Pernah melihat. Ya. Cambuk bunga hitam. TZJ. Kira-kira. Emma King memberi isyarat dengan kedua tangannya di depan dadanya. Seperti ini. Ya. Emma King menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya. Tertawa. Berlatih karate itu bagus. Liu Yi mendengarkan kata-kata Emma King di sana. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Akhirnya dia tidak tahan lagi. Dengan wajah gelap, dia berjalan menuju Emma King. Emma King melihat Liu Yi benar-benar akan bertindak. Panik seketika. Tunggu sebentar. Kamu mau apa? Malam ini sudah 2 kali. Kamu masih mau lagi? Hahaha. Paniknya sebenarnya palsu. Terutama untuk membuat Liu Yi kesal. Namun, gerakan Liu Yi berikutnya benar-benar membuat Emma King panik. Dia benar-benar memanjat balkon. Bukan begitu. Tunggu sebentar. Bahaya. Kamu gila? Jarak 50 cm. Liu Yi melompat melewatinya. Dari atas ke bawah. Dengan keras meninju wajah Emma King. Tinju ini, Emma King langsung terlempar ke samping. Menabrak rak di sana dan berhenti. Emma King menutupi wajahnya yang merah dan bengkak. Ketakutan. Kau benar-benar melakukannya? Di bawah cahaya bulan. Liu Yi mengenakan gaun tidur tali tipis berbahan sutra hitam. Gaun tidur tali tipis berbahan sutra hitam. Ujung roknya tepat menutupi pinggul dan pahanya. Di antara pinggul dan paha. 1 inci di atasnya adalah sembrono. 1 inci di bawahnya kehilangan keseksian aslinya. Bangun. Kata Liu Yi dengan acuh tak acuh. Tidak. Emma King bangkit. Ekspresinya menjadi gelap. Begitu dalamnya hingga. Kau benar-benar berpikir aku tidak bisa mengalahkanmu? Kau bisa mencobanya. Mata Liu Yi dingin. Seolah menatap orang yang sudah mati. Ingat. Emma King berkata dengan dingin. Tidak peduli seberapa baik kau berkelahi. Kau tetap seorang wanita. Katakan. Emma King bergegas maju. Perkiraan berat Liu Yi hanya sekitar 50 kg. Berat badan ini, selama bisa mendekat dan menangkapnya, dia bisa langsung mengangkatnya. Emma King melirik tempat tidur hadiah itu. Dia sudah merencanakannya. Selama dia bisa mengangkatnya, dia akan membantingnya ke tempat tidur. Setelah itu, dia akan mengendalikannya. Semua sudah direncanakan dengan baik. Sudut bibir Emma King terangkat membentuk senyum percaya diri. Ya, aku akui. Kau belajar karate. Kau memang sangat jago berkelahi. Tapi, Emma King berhasil mendekat. Dia meraih bahu Liu Yi. Merasakan bahu Liu Yi yang ramping itu. Emma King mencibir. Pada akhirnya, tetap saja seorang wanita. Tepat ketika Emma King berencana menariknya, Liu Yi mengangkat kakinya dan langsung menendang. Tendangan ini sangat cepat dan kuat. Langsung mengenai wajah Emma King. Diikuti dengan bantingan bahu. Emma King bahkan belum mengerti apa yang terjadi. Pandangannya menjadi gelap.
Kemudian dia terlempar keluar.